heaven, our place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. Everybody looking good, got the hood on fire, so you know we'll be hot when the beat flies. Cause the party don't stop till the champagne pops and the girls get drunk and tipsy. I'll buy her a drink by the end of the night. I know girlfriends gon' kiss me. Have that place on earth. That's right. Have that place on earth. Come on. Baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven first. We'll make heaven our place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. I'm something like a rock star rolling on dubs. VIP swag getting drunk in the club. Party don't stop when you're rolling with us. So everybody up in the limousine, buzz. Pick up the top, don't stop, don't bust. Baby girl hot, but she look too drunk. Baby girl hot, but she drunk. Drunk what? No, that's what's up. I'm here to get it started. I'm here to run the room. I'm VIP, untouchable, bulletproof. Party don't stop over here, 'cause that's just how I do. The DJ is on fire, spinning the ones and twos. Ooh, heaven is a place on earth. The floor, check if you wanna join in. DJ, give us more. Let me take you to the top. Everybody move, boom, boom. Let the party kick in and the speakers blow. Yeah, we're about to begin. Whoa, we break it down on the floor. The club's like the jungle, we going. Dengan bangga, Prudential Indonesia mempersembahkan Agency of the Year 2019 kepada Budi Suyanto. We gonna rock all night, this party never ends. Let's go and burn down the roof, everybody move, boom, boom. DJ, don't stop the beat, let me see your hands, 'cause Rio's bringing the heat. Whoa, we break it down on the floor. Selamat pagi Prudential. Kita sudah tiba ke kantor US Team untuk kasih piala Agency of the Year tahun 2019 ke Abudi dari US Team. Luar biasa. Merupakan penghargaan tahun kedua berturut-turut kepada Budi Suyanto. Never ends. Let's go and burn down the roof, everybody move, boom, boom. DJ, don't stop the beat, let me see your hands, 'cause Rio's bringing the heat. Whoa, we break it down on the floor. Selamat pagi Prudential. Hari ini, tanggal 6 Oktober, kita berada di US Team KPM. Hari ini kita akan menyerahkan piala yang paling bergensi di Prudential, yaitu Agency of the Year kepada Bapak Budi Suyanto, dan juga Top Agent Syariah kepada Ibu Lidiawati.
merupakan pembuktian seutuhnya bahwa dia adalah seorang panutan yang unstoppable. Prudential Indonesia dengan bangga kembali mempersembahkan penghargaan Agency of the Year 2021 kepada Budi Suyanto. All the girls get ready. This ain't nothing but a summer jam. Everybody go party and dance. I choose cool drinks like a summer jam. We gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Everybody go party and dance. I choose cool drinks like a summer jam. We gonna party as much as we can. You and me rocking down the line. We party non-stop, have a good time. All the booty swing, hot shorties on fire. Fellas on the floor, raise your glasses for more. LOL, we're laughing out loud. SOS for my hangover crowd. Hey, Dr. DJ, drop it down low. The party is ready to go. Hey, all the pretty ladies, get it down on the floor. We gonna rock this club like never before. So ladies, put your hands up, touching the sky. Now put your hands up, ready and hey, all you sexy shorties, let's get ready tonight. Eating up the club, let's have a good time. So ladies, put your hands up, touching the sky. Now put your hands up, ready and Life will never be life. Life will never be. Silakan duduk. Oke, luar biasa ya. Auranya itu yang penting tuh auranya teman-teman ya. Semangatnya itu yang terpenting. Setuju ya teman-teman ya? Oke, tepuk tangan lagi paling meriah buat Anda semuanya. Ya. Terima kasih kepada Tuhan hari ini saya bisa berjumpa dengan orang-orang hebat ya, yaitu Anda semuanya. Tepuk tangan dong. Ya. Thank you juga buat Bro Krista dan istri Bu Sarah ya. Kita pernah berjumpa luar biasa sekali ya. Kalau di WA saya pagi mungkin saya balasnya ketemu subuh gitu ya. Karena bukan karena apa tuh kalau chat sekali masuk itu ribuan teman-teman ya. Jadi pas di sela-sela udah mau pulang jam 2 jam 3 baru sempat balas gitu ya. Tapi luar biasa follow up beliau ya, semangat beliau itu yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat beliau ya. Dan tak lupa kita menyapa teman-teman di Bandung ya. Halo, apa kabar? Ya, sukses buat teman-teman di Bandung semuanya juga ya. Oke. Nah, yuk teman-teman, kata orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Budi Suyanto ya. I from ya Belitung ya. Di sini ada orang Belitung? Hah? Ya, oke. Pernah ya. Oke, Belitung terkenal mungkin kalau Anda tahu ada kalau filmnya ada Ahok ya. Nah, filmnya tuh Laskar Pelangi gitu ya. Kalau yang hobi pantai ya, kuliner seafood, itu cocok kira-kira gitu ya. Nah, kalau kami diajak ke laut rasanya udah makanan kami dari kecil ya, jadi nggak histeris. Oh, iya gitu kira-kira ya. Karena kami ini anak pantai, anak pesisir gitu ya. Oke, jadi dari kampung ya, tapi jangan kampungan lah ya. Oke, ya. Jadi saya sering ngomong kepada teman-teman leader yang lain, ya saya punya leader namanya Pak Sudin Lim, ya. I from Belitung, Pak Sudin dari Bangka, tapi mohon maaf, ya saya dari kampung, tapi Pak Sudin dari kampung-kampungan. Kampung-kampungan. Kenapa? Ya, dia turun dari bandara, turun ke Mentok, itu kira-kira 3 jam. Ya, waktu itu saya join, ya kira-kira saya lihat itu jam apa ya? Itu 3 jam. Waktu itu sempat leader saya Pak Chandra juga bilang, Budi, ya you cas handphone dulu di Pangkal Pinang, nanti di situ nggak ada. Bercanda kali ya. Ternyata waktu itu 14-15 tahun yang lalu itu nggak ada listrik teman-teman. Ya, tapi yang pengen saya sampaikan di sini saya bukan pengen bully leader saya, tapi yang pengen saya sampaikan adalah satu kampungan ya nelayan semua, tapi bisa muncul orang-orang hebat di situ, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bukan Anda
lahir dari mana, keluarga seperti apa, teman-teman, ya. Tapi yang membuat orang bisa berbeda ada apa? Satu, impian. Dia mau jadi apa sih? Kira-kira gitu. Itu ya, teman-teman, ya. Tepuk tangan buat Anda dong, ya. Oke. Baik, saya langsung masuk ke profil saya. Oke. Kita santai aja ya. Oke, nama Budi Suyanto. Orang sering tanya, Budi Suyanto, wong Jawa gitu ya. Kok si mata sipit? Kadang-kadang saya bikin Budi Cang. Budi Cang sama Suyanto sama nggak sih? Capek jawabnya Budi Suyanto Cang gitu ya. Jadi orang udah tahu gitu kira-kira ya Budi Suyanto Cang. Karena emang nama saya yang kasih itu ada orang Jawa. Itu ada kepala kapten dari Auri waktu itu ya. Jadi Budi Suyanto ya. Jadi from Belitung ya, background pemilik 3 toko audio teman-teman ya. Saya nggak punya impian untuk join di Prudential ya. Saya ini korban. Saya korban penipuan teman-teman. Saya ditipu, saya dijebak seperti Anda di kelas seperti ini teman-teman ya. 14 peristiwa 14 tahun yang lalu ya. Nah, saya udah pernah direkrut, orang diajak tentang Prudential, saya nggak tertarik ya. Waktu itu orang bilang bisa punya income 100 juta, lu baru bilang income 100 juta, gue udah megang, kira-kira gitu. Di saat itu teman-teman, lu baru bilang punya rumah, gue udah pegang, gue udah punya rumah. Lu bicara mobil, gue udah punya mobil. Di saat usia muda itu teman-teman ya. Karena saya juga bergerak dari bawah teman-teman, bukan keluarga yang oke ya. Boleh bilang makan juga standar aja teman-teman ya, makan apa adanya, tapi dibesarkan ya luar biasa, dibentuk mental. Kami setelah SMA kami keluar hanya satu, kami pengen sukses, intinya merantau ya. Goal kami standar sebelum ketemu Prudential, intinya gue punya usaha, gue punya mobil, gue punya rumah, itu udah standar lumayan lah, kira-kira gitu ya. Nah itu anak kampung begitu kira-kira pikirannya teman-teman ya. Something akhirnya kerja gitu ya, kerja ikut koko ya, bantu-bantu lah jadi kernet gitu ya. Tapi rasanya kernet pun lebih dari karyawan gitu ya. Nah, jadi pernah sampai ngolong ya, pasang full step gitu ya. Saya di toko audio pasang variasi mobil itu two step, kita sampai ngolong, itu udah kerjaan kita dulu teman-teman ya. Jadi income kira-kira 400.000 lah 1 bulan gitu ya. Makan tinggal di inilah ya. Tapi bukan tentang income-nya, tapi batu loncatannya saat itu saya mau belajar tentang hal itu teman-teman. Itu poinnya ya. Karena next di situ saya bukan pengen jadi karyawan ya, tapi saya mencari ilmu karena baru kan, saya butuh pengalaman dan sebagainya. Akhirnya pengen punya toko ya. Nah, satu doang saya punya, modalnya apa? Modal nekat teman-teman ya. Karena buka toko itu audio itu minimal 500 sampai 1 M. Saya keluarga bukan orang kaya, tapi punya impian berani teman-teman. Berani apa? Berani mati gitu ya. Jadi jadi nggak pinter gitu ya. Nah, cuma apa ya? Nggak sempat mikir. Jadi kalau orang pinter kan mikir terus ya. Kalau saya kan bodoh ya kan. Nah, jadi saya nggak sempat mikir gitu. Intinya apa yang gue mau itu pasti saya kejar sampai jadi. Itu prinsip saya teman-teman ya. Jadi walaupun sebelum beli Prudential itu yang saya lakukan. Dari akhirnya saya sewa toko sampai akhirnya saya sewa toko, income beli etalase habis teman-teman ya. Gesek-gesek ya kan, udah cuma beli sewa toko dan akhir etalase. Nah, apa yang harus terjadi gitu ya? Nah, kita susun kardus gitu teman-teman, kardus audio semua kan kita kumpulin, dari Koko kan punya toko audio ya, kita kumpulin susun di etalase ya. Nah, jadi kan penuh juga kan. Nah, tapi saya bikin satu demo audio, musiknya orang bisa lihat, nih enak ya. Ketika orang konsultasi sama saya, bentar, saya ambil di gudang saya, santai, lari dulu, kok pinjam gitu ya. Nah, dari modal nekat itu teman-teman, akhirnya dari sewa toko sampai saya punya 1 toko beli sendiri, sampai saya punya 2 toko, sampai saya punya 3 toko. Oke, singkat cerita di saat itu di saat muda ya teman-teman ya, saya tidak pernah mengecam pendidikan S1 gitu ya. Nah teman-teman saya kuliah, di saat itu saya udah kerja, buka toko, dan saya punya penghasilan saat itu income kurang lebih ya 150 sampai 200 juta bersih clear teman-teman di saat itu ya. Oke, itu background saya teman-teman ya. Jadi bukan dari keluarga yang oke, main ke rumah saudara pun diusir orang tua yang udah pernah teman-teman ya. Karena kenapa? Lahir dari keluarga yang cukup miskin ya gitu ya. Tapi yang pengen saya kasih tahu teman-teman, jangan berkecil hati. Kita tidak bisa memilih mau lahir di mana teman-teman. Tapi kita bisa tahu dari sekarang gua mau jadi apa teman-teman. Jadi diputuskan dari sekarang ya. Tepuk tangan buat Anda teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak terlalu belajar sharingkan teman-teman gimana tekniknya, gimana caranya. Teman-teman bisa belajar di kelas training teman-teman.
So, Budi kok bicara, saya lebih suka berbicara tentang mindset mental teman-teman ya. Itu yang harus terpenting kita punya dulu ya. Why? Ya, orang sukses itu 20% teman-teman ya. 80% itu ada orang-orang biasa saja. Maka ada hukum Pareto ya. Di saat saya jadi agent waktu di PRJ ya, saya ini anak ke-10 ya, direkrut sama leader saya ya. 9-nya ini adalah yang udah join duluan. Saya direkrut ini ada pelengkap kaki. Waktu unit manager tuh butuh 38 juta. Nangkap ya. Jadi ya udahlah, ini bisa melengkapi kaki lah. Wah, rekrut kira-kira gitu teman-teman ya. Saat itu kita di PRJ, teman saya banyak ngomong, gila orang Prudential di mana-mana gabung baju merah. Dulu kan digabungin satu acara terus di mana-mana waktu itu teman-teman ya. Pokoknya lu ambil batu lu limpar ya, pasti kena izin Prudential ya. Nah, gila. Kita kayaknya udah telat gitu ya katanya kan. Oke. Dan saat itu teman saya bilang, gila kita udah telat. Oke. Cuma saya memahami tentang hukum Pareto, orang boleh banyak, tapi apapun bidangnya, 20% ini yang akan memimpin. Termasuk orang Prudential, ya, walaupun banyak percaya deh teman-teman, hanya orang 20% ini yang akan memimpin 80% ini teman-teman. So, putuskan ya, Anda 20 apa 80 ya. Karena orang 20% punya apa? Mentality, ya, mentalnya sangat pemberani teman-teman ya. Jadi bukan mental apa? Mental apa? Telur gitu ya. Hancur gitu ya. Jadi nah, itu teman-teman. Jadi kita harus memilih momentum kita mau pilih yang di mana dulu? 20 apa 80 teman-teman ya. Nah, oke. Kalau 80% ya saya akan bilang orang biasa-biasa saja. Setuju nggak teman-teman? Kita lihat aja ya, 20% orang kaya akan memimpin yang 80% itu ya. Jadi putuskan positioning Anda mau di mana teman-teman ya. Oke, start pagi. Start pagi. Semangat orang 20% teman-teman ya, apa? Menggila. Saya kasih tahu ya. Ya Bu ya. Tepuk tangan dong buat itu dong. Oh, ya, yes. Itu namanya responnya luar biasa teman-teman. Ya, antusiasnya yang luar biasa. Nah, so agent leader itu banyak di seluruh Indonesia dan bahkan bukan hanya Prudential kok. Kita berkompetisi 61 perusahaan insurance gitu ya. Jadi, apa yang membedakan you dengan yang lainnya? Bukan hanya Prudential gitu ya. Jadi kalau saya bicara tentang klaim ya atau apapun, not hanya Prudential. Oh, about insurance saya udah pernah klaim teman-teman. Ya, jadi kita bantu nasabah gitu teman-teman. Ya, jadi kalau prinsip si Krisna Bu pernah ikut saya di celah-celah itu ya, karena sangat sibuk sampai ikut saya sempat ke kamar pasien karena pasien sangat banyak kira-kira gitu teman. Kita pengen memberikan yang terbaik buat mereka. Buatlah satu ya, satu perbanding you berbeda dengan yang lainnya teman-teman. Tepuk tangan dong ya. Oke. Teknik dan psikologi. Teknik ini teman-teman, gimana sih orang itu bisa sukses? Gimana sih caranya? Caranya itu gampang dan mudah dipelajari teman-teman. Yang terpenting adalah psikologi kamu. You yakin nggak hari ini teman-teman? Boleh angkat tangan yang agent? Boleh angkat tangan? Oke. Saya minta tahan lagi. Siapa agent? Boleh angkat tangan? Oke. Good. Tahan. Nah, tahan jangan turunin. Angkat tangan tetap. Oke. Semua boleh lihat ke belakang. Oke. Lihat masing-masing ya. Yuk teman-teman, pertahankan posisinya ya. Saya hanya menemukan satu yang lebih optimis, itu ada ibu yang di belakang itu. Why? Ya, tapi turunkan tangan nggak apa-apa. Cara ngangkat tangan you harus pede, so what gitu loh. Nanggap ya, jangan setengah tiang. You setengah tiang itu menentukan body language you. You nggak pede. Gua baru agent. Nanggap nggak teman-teman? Ya, kultur body language you harus berubah. Itu ya. Kalau dia nggak bilang agent, saya nggak tahu dia agent. Mungkin posturnya leaders. Nanggap ya. Kita harus berpostur pakai leaders teman-teman. Itu yang saya lakukan di posisi saya agent. Nanggap teman-teman. Jadi bukan Anda jadi big leader dulu, tapi hari ini you persiapkan postur Anda dari sekarang. Dulu saya sering ukir di saya senior agency manager ya, waktu dari dulu teman-teman. Orang bilang saya gila, iya saya emang gila gitu teman-teman ya. Oke, so teman-teman ya, kok dia jalan sendiri ya? Oke, sampai sini ya. Oke, baik. Jadi itu teknik ya. Psikologi kita tuh harus punya mental orang kaya dulu teman-teman ya. Itu poinnya. Jadi sama mental orang kaya bukan berarti oh nanti gue punya 10M, oh gue baru jadi postur orang kaya. Enggak gitu teman-teman ya. Jadi you harus persiapkan dari sekarang ya. Terus begitu juga dengan goal Anda.
You bisa melihat hal itu dulu. Hari ini gue pengen agent loh, ya, mau capai AAD. Mau capai AD. You udah bisa melihat hal itu dulu teman-teman dengan jelas. Oke, gue pengen punya income berapa, ya? Contoh karyawan di sini siapa? Karyawan, oke? Boleh ya, bro? Siapa namanya? Aswin. Kerja di mana Aswin? Di kantor pajak. Pajak ya. Oke. Kalau boleh tanya, saat ini income-nya berapa Aswin? Belasan. Belasan di angka satu angka? Angka 16. 16 ya. Oke. Kalau Aswin saya ajak melihat satu angka 16 juta ke 20 juta cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Jujur ya? Ya. Oke. Kalau di 30 juta cukup jelas? Jelas. Oke. Kalau di angka 50 juta udah mulai jelas atau mulai agak ngeblur? Ya, it's okay ya? Yes. Nggak apa-apa. Kalau lihat 1 juta udah mulai agak gelap? Bisa. Ya, gitu ya? Iya. Kalau lihat income punya 200 juta, gelap gurita nggak kelihatan. Pingsan. It's okay. Ya, nggak masalah, Win. Yes. Ya, jadi step by step you harus upgrade. Ya, you punya wadah. Wow, kira-kira gitu ya. Jadi mentality kamu bisa sampai you lihat income itu 1 juta dengan jelas. You baru bisa capai. You bisa melihat tentang AAD. Gue lihat dengan jelas. You baru bisa capai. Ya kalau lu bisa lihat AD dengan jelas, you baru bisa capai. Tapi kalau lu masih takut ngambang-ngambang, itu ngeblur teman-teman. Ya. Jadi psikologi dulu, ya itu yang terpenting, bukan teknisnya. Oke, teman-teman? Oke, yuk selanjutnya, ya. Oke, boleh. Oke, ya. Nah, teman-teman, di sini ya kita ada tulis the loser, ya. Oke. Tepuk tangan dong. Oke. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada the loser focus the winner, but the winner focus the goal. Dia bisa sukses, dia bisa kaya dan hebat di Prudential. Wajarlah, dia lahir dari keluarga kaya. Dia koneksinya bagus, ya. Nenek lu kata Ahok gitu kan. Nggak semua begitu kan? Maksudnya kan? Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi orang ya pecundang selalu melihat dia bisa karena A B C D gitu loh. Tapi the winner dia nggak peduli orang mau ngomong apa. Bakal one day ada orang tidak percaya sama you. Lu mana bisa bro? Mustahil lah, langkain dulu mayat gua. Ada yang sampai ngomong begitu gitu teman-teman. So lu jangan mengizinkan itu. Yes, kayaknya gua nggak bisa. Ya, you ada tuan dalam diri kamu tahu apa yang kamu mau capai. Itu teman-teman. Ya, itu yang terpenting teman-teman. Ya, jadi definisi sukses itu menciptakan momentum, bukan menunggu momentum, ya. Jadi bukan berarti gue nanti udah closing, baru gue lihat omset gue deket-deket nggak ya menuju AAD, itu orang kelas 2. Ya, orang kelas 1 adalah orang yang ketika gue mau AAD, apapun caranya, ada 2 tipe. Kalau gue mau promosi AAD atau AD, cara pertama, sabotein apapun prosesnya, ya. Ya, bodoh amat caranya mau gimana, ya. Yang penting gue capai. Gue lari, nggak bisa lari, nggak apa-apa. Gue jalan, nggak bisa jalan. Gue ngerangkak, nggak bisa ngerangkak. Gue ngesot. Intinya bergerak maju terus sampai titik itu sampai. Itu prinsip pertama, teman-teman. Oke? Input, proses, output. Dia mau apa, dia langsung lihat outputnya. Ini orang pertama. Tapi orang kedua, ya. Dia mau sesuatu, ya outputnya sudah di sini, tapi dia terjebak. Dia selalu lihat prosesnya, susah, sulit, nggak gampang, belum besok prospek, rekrut orang susah, nggak gampang bimbing tim. Ya sudah, you akan menjadi orang 80% itu. You mau yang mana? Gitu ya teman-teman ya. Oke, yuk lanjut teman-teman. Oke, perbesar wadah Anda, ya. Nah teman-teman. Kita hanya bisa mencapai sebatas yang kita lihat tadi, brother, yang saya bilang. Ya, you coba lihat kembali teman-teman, you tahin lagi apa yang Anda pengen tuju. Ya, apa yang pengen Anda tuju, lihatlah itu dengan jelas, teman-teman. Ya, nanti breakdown. Ya, contoh, saya mau AAD. Oke, AAD itu, gue belum punya omset, lupakan omset Anda. Ya, nggak penting, teman-teman. Jadi tinggal 6 bulan. 6 bulan ini dengan 300 juta minimum misalnya ya. Dengan itu, gue harus capai berapa? Gitu ya. Sebulan kira-kira 50 juta. Clear ya. Nah, 50 juta ini bagi 4, breakdown per minggu berapa? Oke, breakdown lagi 5 hari. Berapa? Kecil kan jadinya kan? Kerjakanlah hal-hal kecil, maka hal-hal besar itu akan menjadi milik Anda. Gitu ya. Jadi, udah semangat dulu, maka kecil itu sampai menuju besar. Oke?
teman-teman ya. Yo, upgrade your dream, upgrade your belief, upgrade your skill, upgrade your winning mentality. You dream, hari ini mungkin gua sebagai agent baru, wah kayaknya ada yang AOY, ada yang top nasional, PCC. Gua kayaknya mau ke situ deh, berat deh. It's okay, pelan-pelan dulu. Gua maunya promosi dulu AAD, so what? Ya, ya it's okay, gue promosi dulu. Tapi AAD mau kayak gimana? AAD standar, AAD yang ada klub, atau yang bagaimana? You putuskan dulu. Lu lakukan yang terbaik, oke? Nanti step by step, oh, lu udah dapat feel-nya. Wih, gue promosi lo, AAD lo, ya, AD lo, ya kan? Star Club lo. Ternyata Star Club kata orang happy ya. Datang ke faktanya, regular ternyata bro, di Prudential gitu kan? Ya kalau yang udah pernah Star Club kan, itu regular gitu loh teman-teman. Double Star Club, tetap regular gitu kan? PCC, oke, why? Lumayan ada sedikit perbedaan, ya. Oke, ketika kamu udah sampai satu step di situ, you pasti punya satu standar, ya. Hari ini siapa pecinta durian? Oke, good ya. Nah, kalau pemakan durian dan pecinta durian itu berbeda. Saya ini pemburu durian, gila. Tapi sampai udah bosen gitu loh ya. Lu mau tanya durian sama gua, kayaknya gua tahu lah kira-kira gitu. Ada teman-teman saya buka durian, ya dibuka, dimakan, enak. Dalam hati saya begini, gue belum pegang aja, gue udah lihat tur ini dagingnya, gue udah tahu, tahu nggak? Nah itu namanya ahli dan pemakan itu berbeda, ya. Yang penting manis, manis enak, manis enak. Gue bilang durian tuh cara pilihnya begini bro, gue kasih tau lo. Lu lihat lu teksturnya, legitnya tuh kelihatan. Ya. Bukan warnanya dulu, teman-teman. Warna tuh bonus gitu ya. Nah, lu lihat tebel nggak? Lu pencet. Kalau beli durian di Mangga Besar jangan mau dikorek gitu loh. Karena berapa? Dia kumpul-kumpulin gini juga pasti tebel berarti lu. Lu tinggal lihat dulu. Oke, lu pencet dalam enggak? Oke. Kalau di dalam lu ambil rasa legit enggak? Ya, pulen enggak? Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Rasanya itu mungkin musangking pun saya katakan masih kalah dengan durian Belitung namanya durian jantung atau durian mentega gitu ya. Itu boleh lawan kita punya durian, cuman tidak dilestarikan ya, pokoknya dipotong-potong karena bangun rumah teman-teman ya. Itu tebelnya minta ampun kayak durian montong, bijinya kupit, you telan aja, lu butuh tenaga. Wah, saking legitnya ya. Dan artinya kita, saya pengen sampaikan satu hal itu apa teman-teman, kepada teman-teman ya. Saking legitnya, you udah pernah makan satu durian standar angka 1 sampai 10, ada nilainya 10 ya, kelas you ada di sini. Nanti ada orang bilang kasih lu durian ya. Ya, biasa doang, nilai yang 5. Ini mah bukan durian teman-teman. Jadi sama. Jadi you punya standar, lu promosi. Nanti ada Star Club, itu menjadi standar kamu. What's next? Habis itu what's next gitu teman-teman. Jadi you perlu upgrade. Kira-kira gitu teman-teman ya. Ya, you believe itu gimana? Lu mencapai pertama, ya kan? Capai kedua, believe lu makin pede enggak? Kalau kita berantem nih, kalau kita taekwondoin ya. Kalau kita berantem, nonjok orang pak sekali dulu udah masuk, pede kita makin naik. Enggak ya teman-teman? Ya, kalau kita udah kena hajar tuh, bukan dia lebih jago loh. Mental kita udah mulai turun. Ya, ini tentang mental teman-teman ya. Believe itu lu capai, maka you akan capai sesuatu lebih besar ya. Yuk next, you skill dulu posisi agent ya. Saya kerja pionir startup kurang lebih 31 case ya, 250 juta dalam 1 minggu. Dulu ya, masih ketahuan begonya dong ya kan. 500.000, 1 juta gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi hari ini ya kita kalau namanya satu case 250 juta, satu case aja selesai. Kayak kemarin Lydia berapa Lid? 1,8 M satu case gitu teman-teman. Ya, itu pun UP 100 M gitu teman-teman ya. Jadi skill itu makin lama you makin handal gitu teman-teman. Jadi intinya gini, saya kasih tahu teman-teman prinsipnya gitu ya. Ketika ada orang hebat, gua akan salamin. Oke? Tapi ya prinsipnya ya, prinsip otak saya nggak ada orang hebat di dunia ini. Oke? Orang hebat itu bisa karena dia terbiasa. Itu poinnya dulu, tergantung fokus Anda. Hari ini waktu positioning saya, ketika mau orang bilang AOY, oke, gue lihat AOY yang lainnya, mohon maaf ya, sombong banget gitu kan, kayak dewa banget gitu ya. Nah, jadi saya ini orang agak nyeleneh,
Dalam arti kata, saya pernah ketemu satu AOE, saya panggil. Ya, banyak sih AOE bilang, lewatin dulu, mak saya katanya, lu baru capek AOE. Dalam hati, gitu kan, sombong sekali lo. Gue nggak respect sama orang sombong, teman-teman. Ya, akhirnya ada juga satu AOE satu juga, saya panggil, begitu dia sama saya. Mungkin saya kurang kenceng, positif dong. Ketika kali dalam hidup saya udah bilang, kalau gue panggil ketiga kali dia masih begitu, gue nggak akan panggil dia dalam seumur hidup gue. Serius, ya, nah, gitu. Oke, ketemu di bandara waktu New York ke mana? New York ya, Miami ya. Oke, ketemu lagi, gue duduk, cuma biasa. Oh ya kok, gantian kan? Ini keputusan teman-teman. Jadi maksudnya apa? Yang pengen saya sampaikan adalah, teman-teman, ketika orang nggak percaya it's okay, nggak apa-apa. Ya, dia bisa capai karena ada satu momentum yang dia tuju. Oke? Kalau saya mau prinsipnya, apapun gua mau, nggak ada prinsip, nggak ada kata nggak bisa. Ya, mau dia AOY, kalau lu mau suruh gua bangun gedung juga bisa bangun gedung kalau gua mau. Apapun itu, intinya mentality. Gua pernah satu kasus ceritanya, gua dengan pelatih basket, ya ini teman-teman, ya dulu ya dribble bola mungkin saya bisa, gitu ya. Tapi nge-shoot kalau ringnya di situ, gua lempar bolanya ke sana, saya ketawain, ya saya diketawain. Oke, langsung mental kita nggak boleh turun. Gua bilang gini, Johnny namanya, John, mulai dari sekarang, 6 bulan dari sekarang, gua bilang, you sama I taruh. Lu mau taruh berapa? 200 juta? 500 juta? Ada uang nggak ada uang, urusan nanti. Mana nggak? Main taruh dulu, mana nggak? 2 juta? 5 juta? Lu mau berapa? Dari 6 bulan sekarang. Kita shoot. Nanti kita lihat siapa yang masuk 3 point. Dari sini. Sekarang. Nggak berani dia. Kalau saya ditantang begini, walaupun gua nggak bisa, gua akan lakukan, ya, tiap hari gue belajar, gue cari pelatih yang terbaik, gue shoot. Ada 24 jam, gue shoot di situ, teman-teman. Masa iya 1000 orang ada satu pun yang masuk? Nah, kan teman-teman, yuk lempar ke sini, main ceng, ya, main ceng sedikit, mulai deket, kan itu kan? Nah, kan pelatih menjadi ahli, dia bisa hebat, dia pelatih, tiap hari dia main. Gue bertahun-tahun gak lakukan, bukan berarti dia hebat, enggak, dia hebat karena dia pelatih. Ini loh main yang harus ada punya. Kan tahu teman-teman ya, dia presisi, dia top nasional karena dia fokus ke sana. Kalau everyday, ya, yuk fokus ke sana. Tiap detik, bahkan tiap detik lu fokus, itulah energi akan bertumbuh. Itu ya caranya teman-teman. Oke, yuk. Maka ya, akhirnya the winning mentality, jiwa pemenang ya, pasti akan bertumbuh. Ya, tepuk tangan dong. Ya, oke. Tantangan dasar bukan untuk menjatuhkan, tetapi sedang mengajak Anda naik level. Nah, teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit ada tantangan, waduh susah. Zaman udah sulit. Nah, kayaknya gue nggak cocok di Prudential. Nah, teman-teman. Ya, segala hal, ya, kata Sang Buddha begini waktu itu. Ya, ada jalan sangat bolong-bolong, sangat besar. Buddha nggak ngajarin kamu sekian lompat, sekian mil, lu lalui. Udah nggak ngajarin kamu, ya, hilang. Atau dia bisa terbang, enggak. Dia cuma bilang, pelankan langkahmu, hati-hati, lewati lubang-lubang itu. Nggak, teman. Berarti, lika-liku itu ada kok. You mau naik kelas, pasti ada tantangannya. Kita agent apa sih? Ya, di PHP-in agent, di PHP-in nasabah. Betul nggak sih? Itu hal biasa, teman-teman. Jadi intinya, why? Jangan baper. Oke? Jangan baper. Saya pernah kehilangan leader nggak? 20-30 orang hilang. Ada. Saya tinggal sendiri. Tapi prinsip hidup saya bilang, apapun terjadi, saya akan tetap berlayar ke pulau kesuksesan. Saya percaya akan ada orang-orang atau visi dengan saya. Itu teman-teman. Ya? Oke? Nah, teman-teman, sekarang sesuatu terjadi tidak ada arti dan makna sampai Anda membuat arti dan makna di dalamnya. Selalu berpikir positif di setiap kondisi apapun yang terjadi. Contoh, ya, saya pernah join free walk dengan salah satu calon leader saya, itu di mana, lihat, Cikarang ya, jauh banget gitu ya. Oke, macet, jauh ya, pagi-pagi udah harus bangun. Waktu itu berangkat jam berapa? Kita jam 6, berarti kan jam 5 gua udah harus bangun ya.
Oke, kita start kita jalannya, macetnya luar biasa, banyak truk-truk besar kan. Waduh ya. Ya kan? Akhirnya kita janji orang jam 12, jam 11 kita udah sampai di situ ya dalam perjalanan ya. Akhirnya orangnya nggak ada di situ teman-teman. Oke, akhirnya nggak bisa dihubungin jam 1, jam 2, stay positif ya. Akhirnya tetap kita tunggu sampai beresin kerjaan yang lainnya. Oke, ketiga jam 3, jam 4, jam 5 belum ada mulai ya. Kalau cewek itu dandannya itu udah retak-retak gitu ya. Nggak bercanda ya. Jadi kalau ada yang pakai bedak itu gitu ya, udah kelihatan alurnya gitu loh. Nggak bercanda. Dalam arti kata gini, dari wangi pun jadi bau gitu ya. Nunggu panas gitu kan di pabrik gitu teman-teman. Akhirnya belum muncul ya. Jadi stay positif ya. Akhirnya mulai memanage moodnya itu gimana ya, nonton YouTube kayak apa kayak gitu ya, menghibur diri sampai pada akhirnya teman-teman jam 12 nih baru muncul, jam 12 malamnya. Oke, jadi cukup lama ya, ngobrol sebentar, dia bilang tertarik tapi dia tidak ambil sekarang, dia lagi beresin cicilannya dulu, next dia ambil. Penolakan bukan? Enggak, penundaan doang kok ya. It's okay, pulang ke situ, kita jalan entah gimana, nyasar lagi teman-teman. Masuk gang kecil, mobil saya tuh cepet banget teman-teman. Ya, 10 cm. Ya, mobil sport. Ya, pendek banget. Gasuk sana, gasuk sini gitu kan. Nah, kalau orang yang saya mobil pas gasuk, rasa gitu ya. Gitu ya, kena di hati ya. Nah, kalau saya visinya bodoh amat lah gitu kan. Nah, karena kalau ada apa, insurance gitu kan. Nah, akhirnya gasuk hampir 1 jaman, jam 1 teman-teman. Oke? Pas lihat pintu tol baru mau tancap gas. Ayo Kokim, sikat. Boom, baru mau tancap gas. Hah, keluar buka mobil. Gue begini, leader saya begini juga. Lihat posisinya. Ya. Apa ini? Pecah. Gue datang gue pegang, bukan pecah, robek teman-teman. Robek. Akhirnya gue bilang, yes, gue bilang, terima kasih Tuhan. Gue bilang, dia begini lihat saya. Ini orang gila apa? Gitu ya. Terima kasih Tuhan. Dalam arti kata apa? Ya, kalau kita mau merespon sesuatu dengan hal negatif, gila, udah nungguin orang berbelas-belas jam, belum closing, macet, nyasar, pecah ban, 1 ban 8 juta. Kira-kira gitu ya. Ya nggak? Belum gasuk sana, gasuk sini. Teman-teman, respon negatif. Betul? Tapi you harus lihat satu hal yang tidak dulu lihat sisi positifnya. Kenapa gue say thank you? Kebayang nggak? Kalau Tuhan nggak nyasarin saya di saat itu jam 12, jalan tol kosong, saya ngebut dalam kira-kira 260, misalnya kecepatannya, apa jadinya? Hari ini saya tidak bicara di depan Anda, teman-teman. Jadi hari ini Tuhan itu bukan menjatuhkan Anda, tapi setiap tantangan itu bukan dimudahkan, tapi Tuhan akan selalu bersama Anda untuk melewati semua itu, teman-teman. Wah, oke? Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas pertanyaanmu. Bila kata-kata empower, jangan mendispower. Ya, oke, jangan bilang, kenapa ya gue nggak sukses di Prudential? You akan track 1000 jawaban. Oh, lu emang dari nggak pantas di sini, lu nggak pintar ngomong, lu nggak pintar, lu nggak punya koneksi. Ya, kenapa gue nggak bisa rekrut? Ya karena lu nggak punya skill ini. Kira-kira gitu kan? Tapi lu ganti mengempower supaya gue bisa menjadi big leaders. Apa yang saya lakukan? Oke, supaya gue minta promosi AAD dan AD, apa yang saya lakukan? Oke, nah maka kira-kira kalau gue mau capai AD, kira-kira kerja apa? Action plan apa yang harus saya siapkan? Oke, dana kerja apa yang harus gue lakukan? Aktivitas apa yang harus day per day yang gue lakukan? Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi pilihlah kata-kata yang empower Anda, jangan mendispower. Gue nggak semangat patah arang. Gue bilang gini, oke, patah arang supaya nggak patah gimana caranya teman-teman? Ya, ganti sama baja gitu ya. Kira-kira gitu kan? Oke, saya tuh belajar teman-teman. Jalanan macet ya. Kita mulai ganti kata-katanya. Jalanan penuh. Ya, tujuannya apa? Kalau macet rezeki kita, macet semuanya. Karena suka nggak suka macet. Limpah ke alam semesta, datang kita tarik hal-hal macet dalam hidup kita. Ya, jadi pilihlah kata-kata yang empower Anda. Setuju ya teman-teman ya? Oke, yuk. Oke. Nah, lanjut saat lagi. Semangat. Oke, yuk lanjut.
Oke, input output proses. Kayaknya ininya agak kabur lari sedikit ya. Kepotong ya. Oke. Input proses output ya. Oke, jadi gini. Jadi, ya apapun orang yang mau, you mau apa, outputnya sudah ada yang tadi saya sebut itu teman-teman. Ya. Nah, bagaimana membuat seorang bisa sukses? Ya. Jadi periksa kembali teman-teman apa yang terjadi dalam sumbatan-sumbatan diri Anda. Ya. Ketika kita belum bisa mencapai sesuatu itu, bukan faktor luar sebenarnya teman-teman, tapi faktor dalam yang harus kita periksa. Ya, dalam arti kata, bagaimana lu merespon segala sesuatu kehidupan dan pekerjaan Anda dalam hidup Anda gitu loh teman-teman. Gue mau capai AAD, tapi suka ngeluh. Kayak nggak mungkin deh. Susah ya rekrut, ketemu orang, nggak bisa ya. Itu kompetitor tuh keluarin barang, produk lebih bagus dari kita. Enggak, itu kan yang melemahkan Anda. Harusnya kalau you punya mentor the winning, lu nggak begitu. You harus tahu dulu, the best you Prudential adalah terbaik. Ya, terus celahnya yang lainnya, kok bisa begini? Pasti ada bumbu-bumbu yang dia bungkusin, yang dia nggak jelaskan. Nah, enggak teman-teman? Jadi, fokuslah apa yang you mau. Kira-kira gitu teman-teman. Ya, yuk teman-teman. Jadi, kalau lu punya satu impian lebih besar, ngecek sumbatan sana sini butuh waktu panjang. Ya udah, gua mau capai apa? Goal besar aja. Ketika goal you besar, teman-teman, hambatan itu jadi kecil, teman-teman. Setuju ya, teman-teman ya? Oke, yuk next, teman-teman. Oke. Kayaknya baterainya agak kurang ya. Oh gitu ya. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Oke. Masih semangat? Oke, yuk. Oke. Jadi saya tidak tahu mau rekrut siapa ya. Intinya teman-teman, dari orang tidak kenal masuk jadi suspek teman-teman. Oke, suspek menjadi calon prospek ya. Maksudnya apa? Mau ada prospek, mau ada rekrut, ini yang dibutuhkan teman-teman ya. Jadi you butuh bahan dasar ya. Jadi supaya you bisa punya suspek gimana? You harus banyak kenalan dengan orang dong. Betul nggak? Dimanapun, mau di sosial media, teman lama, kontak lagi. Sebenarnya saya ini orang pendiam. Kok kayak kalau Anda itu kayak nggak mempercayai saya gitu ya. Oke, mungkin saya punya karakter pendiam teman-teman. Kadang-kadang ada tipikal pengen menyendiri punya orang gitu ya. Ada saatnya gitu ya. Ada saatnya saya butuh keramaian, tapi ada saatnya saya pengen menyendiri ya. Tapi suka nggak suka ya, saya sebelum di Prudential mau cari foto saya itu sedikit teman-teman. Karena saya nggak hobi foto. Ya, maka di Prudential foto-foto pun kadang-kadang saya upload pun istri saya bantu, ya. Nah, jadi saya nggak terlalu senang ke arah-arah gitu, teman-teman. Harus berubah, teman-teman. Saya harus berubah. Suka nggak suka, saya harus berubah. Setuju ya, teman-teman ya. Akhirnya saya harus bergaul dengan orang, menyapa orang dan sebagainya. Dari orang nggak kenal, hai sis, apa kabar? Gitu kan? Tempat cuci mobil kan banyak tuh, tinggal lihat mobil ada Avanza, BMW, Mercy gitu kan. Nah, kira-kira ini kan pemilik Mercy nih, dia duduk di situ. Ya udah deh, duduk di sini ya. Tuh, lagi cuci mobil. Lah iyalah tempat cuci mobil gitu kan. Ya, wah ini tipe apa kok? Oh mobil ini seri apa? Enak konsistensinya. Wah enak banget, bicaralah hobi, ngobrol-ngobrol, kenalan. Jangan di prospek langsung ya. Jangan di prospek langsung teman-teman, oke? Jangan di prospek langsung. Jadi bikin nyaman dulu. Emang kok gerak di bidang apa? Oke. Oh saya di percetakan Budi. Oh ya bagus ya. Kebetulan saya juga di Prudential kok. Tapi saya di bagian pengembang bisnis kok. Tapi kantor agensi saya kadang saya suka cetak ini cetak itu. Boleh Budi minta nomor teleponnya kok? Nanti kalau ada boleh Budi hubungi kok untuk kerjasama dan ininya. Oh boleh Budi. Kan gua menawarkan satu apa? Opportunity ke dia. Oke ya, nanti di kontak. Nah, itulah masuk namanya tidak kenal jadi suspek ya. Nah, suspek menjadi calon prospek. Oke, misalnya contoh ya, hari ini ya ada satu orang ya kan. Contoh di sini siapa single? Cewek cowok? Oke, cewek siapa single? Oke, ya, siapa namanya? Yohana. Yohana, datang satu orang cowok bilang, "Ih, cantik sekali, yuk nikah yuk." Yuk mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Oke, Bu Sarah, datang si Krista dong. Nikah yuk langsung yuk. Mau nggak? Ya enggak dong. Wah gitu ya.
Oke, kayaknya campur ancam dikit kalau mau ya. Oke, jadi gini, intinya ya, jadi jangan jadi orang ketika kita nggak nyaman, you langsung menawarkan sesuatu. Nggak, cewek deh, ngedit nikah yuk, mau nggak? Dong, betul nggak? Jadi sama kita marketing ya, jangan jadi belum apa-apa, lu pengen sebel nggak? Orang WA saya, kok ini produk bagus gini-gini, ini. Ya, apa sih Pak? Batang hidungnya nggak tahu. Profilnya siapa lo nggak tahu. Backgroundnya apa lo nggak tahu. Lo belum nawarin gua udah kayak akan kena 1000 tahun. Nah kan nggak teman-teman? Udah itu dikejar terus. Kayak lo. Itu yang membuat you orang nggak nyaman sama you. Oke? Ketika kalau orang nyaman sama you, dia bisa terbuka semua sama you. Bakal bukan hanya tentang finansial, perencanaan begini, bakal keluarganya apapun, dia akan cari you, gitu teman-teman. Ya, saya mau dibilang apa? Saya insurance, oke? Tapi ketika kau kumpul maupun pejabat teman-teman saya ada pejabat teman-teman, ketika yang berbicara, saya mendominasi di situ. Saya memotivasi dan membuat ide, gitu loh. Ada pembisnis, ya saya juga membuat ide di balik semua itu. Tapi jangan jadi orang yang tahu ya. Ketika you harus menguasai situasi dulu, kira-kira gitu teman-teman. Oke? Nah, orang bicara tentang apa? Spiritual. Ayo masuk. Lu mau ngomong apa? Saya pernah closing di kuburan, teman-teman. Jadi lakukan teman-teman. Nanti ya. Jadi kuburan ini ada sejarah loh, Budi. Kebetulan saya kan tentang spiritual dan sebagainya. Saya tuh nyambung aja ngomong apa, gitu loh teman-teman. Ayo ngobrol di situ, kita ngobrol dan sebagainya. Ngobrol panjang lebar, closing bentar doang. Yang penting kita trust you. Itu poinnya teman-teman. Oke? Yuk, lanjut. Ya. Kendala rekrut, ya. Nggak semua ikut sistem, ya. Nggak mau jalan, padahal bahannya bagus, ya. Saya ada punya nih calonnya si Darwin, ya. Ini anak bos teman-teman, ya. Dia bilang mau capai apa? Capai top nasional, ya. Pada akhirnya nggak ke kantor tuh, nggak prospek tuh, boleh gue down. Oke? Ada bupati, gue rekrut teman-teman. Bupati saya rekrut teman-teman. Oke? Gitu. Dia ikut bagus ya Budi ya. Oke, di dalam kabupaten saya ada 12 kabupaten. Ya, kalau saya rekrut, wah lumayan tuh 12 bupati tambah dia 13. Ini. Ya, teman-teman. Itu saja pesannya, my friend. Gitu loh. Ya, apakah gue mundur? Enggak. Teli Gojali, ini anggota DPR, anggota MPR, teman-teman. Itu yang punya Lebong Island, ini buka aja di YouTube-nya. Ya, kalau punya perkebunan sawit karet itu hampir 2000-an hektar, punya perhotelan teman-teman, ya, punya supermarket kayak Asoka gitu, cabang ratusan, ya, itu duitnya kurang apa? Kira-kira gitu. Pasti join, dia belum jalanin, tapi keluarganya masuk, lumayan nggak teman-teman? So what? Yang penting gue punya mental untuk lakukan. Simple kan? Tapi yang pengen saya ceritakan adalah apa teman-teman? One day lakukan terus teman-teman. Apapun terjadi ya, you jangan pernah menyerah ya. You mau capai apa ya, terserah ya. Pertama nggak berhasil, you cari cara lain, jalan lain untuk capai ini teman-teman. Bukan menyerah. Oke, capai AAD ya. Aduh omset gue baru 10 juta IPI ini. Belum deh. Kalau gue dapat 1 juta, baru kita setting. Itu lupakan. Itu kelas 2 punya orang teman-teman. Susah mencapai segala sesuatu. Ya, oke. Yuk, lanjut ya. Tuhan turunkan para Buddha, para Nabi. Nggak semua orang mau ikut kok. So simple. Kok, yaudah. Gue mau apa tuh namanya? Gue udah rekrut, tapi ada yang nggak mau jalan dan sebagainya. Sakit hati, baper, gitu ya. Nah, so simple ya. Kenapa orang baper? Karena dia rekrut 1-2 orang. Oke? Nah, tim dia 1-2 orang itu jalan-jalan, tahu-tahu dia nggak jalani. Oke? Tinggal 1 promosi. Ya kan? Nah, dia ada 1 AAD. Kira-kira gitu ya. 1 AAD kena demosi, hilang. Oke? Rekrut lagi 1. Ya kan? Jadi 1 hilang 1. Kapan jadinya? Oke, mulai rasio jadi cetak 2 atau 3. Mulai ada 3. Hilang 2, tinggal 1. Itu aja angkanya sebenarnya teman-teman. Jadi yuk kalau mau gila sekalian. Hukum bilangan besar, rekrut misalnya jadiin 10 leader. Ya, hilang 3 nggak apa-apa, masih ada 7. 7 kali 2 14. Oke, 14 hilang 4 nggak apa-apa, masih ada 10. 10 kali 2 20. Ya, hilang 5 pasti udah hilang kok teman-teman. Ya, 15 kali 2 30. Oke. Hilang 5 lagi.
25 kali 2 berapa? 50. Oke, 50 ya, hilang 10. Gak apa-apa. 40 kali 2 80. Dari situ kalau udah mulai ngelipatin yang ukuran besar, itu lumayan teman-teman. Dan kami pun masih melakukannya teman-teman. Itu poinnya ya. Oke, terus teman-teman. Yuk, Tuhan turunin kan, maksudnya apa? Para Buddha, para nabi semuanya emang semua ngikut. Di sini Muslim boleh angkat tangan? Boleh? Oke. Kristen, Buddha, oke, semua sama lah ajarannya. Intinya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah semua yang diperintahkan Tuhan Yesus, para Buddha Maitreya, Buddha Sakyamuni, Nabi Muhammad, emang semua umatnya jalanin? Enggak. Tuhan aja ya turunin para Buddha, para nabi aja semua Tuhan loh. Untung gua bukan Tuhan. Kalau gua Tuhan, kadang-kadang susah banget akhirnya ya hancurinnya dunia ini, bikin baru. Tapi kita semua, betul nggak teman-teman? Nah, itulah untung kita bukan Tuhan. Maka itulah Tuhan Maha Pengasih gitu teman-teman. Ya, so Tuhan aja nggak semua ngikutin. Apalagi kita. Jadi jangan baper, my friend. Nah, itu loh, tetap bukan ditinggal, tetap dibina dulu, dibina. Tapi bukan 100% fokus you kasih ke situ. Lu cobalah lihat, wah, tuntuk banget lihat sini. Ya udah putar arah sedikit, ada nona cantik, ini ada cowok ganteng. Jadi dunia itu luas. Jadi jangan cuma wow lihat itu aja gitu loh teman-teman. Banyak angle-angle yang lainnya, ya. Oke, ya. Yuk. Semua leader hebat ya, juga ngapain harus juga mengalami itu teman-teman ya. Respon positif. Tidak ada orang yang sukses karena malas. Orang malas tidak ada yang sukses, tidak ada orang sukses yang instan. Orang sukses sudah pasti melalui proses teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Nah, ini satu quote dari quote saya Komisawira. Intinya gini, pakai bahasa ini pinter-pinter juga ya teman-teman ya. Saya kadang-kadang juga diserang gitu loh. Nanti saya kasih tahu siapa nyerang saya gitu ya. Nah, saya bilang gini. Ada satu quote ini gini. Rupo ni punan ni iting yao. Rupo ni yao ni iting nan. Maksudnya apa? Kalau kamu gak bisa, kamu harus mau dulu. Kalau kamu mau, kamu pasti. Jadi apa yang gak bisa kita lakukan? Gue bilang gini ke anak saya, si Kelvin. Rupo ni punan ni iting yao. Lu kuan yao nih tinggal kadang bilang susah gua ngomong gitu kan. Kalau kamu nggak bisa, kamu harus mau dulu. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Oh gitu ya Pi. Ya. Sekian berapa hari seminggu yang lalu dibilang gini, Pi, gimana cara ketemu Tuhan? Nggak bisa lah. Kata nggak mungkin. Apapun bisa dilakukan. Mati nggak lo? Ya, jadi, aduh itu bahaya gitu ya. Kena serang sama anak kecil gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Itu intermezzo teman-teman ya. Oke, yuk lanjut. Law of attraction, hukum daya tarik menarik. Law of attraction, ketika saya mencapai segala sesuatu, saya lebih percaya di mana kita ya, skill kita perlu belajar ya, upgrade, maka kita training dan semua itu perlu, oke? Tapi mencapai segala sesuatu itu adalah kalau ya Anda ngerti tentang law of attraction ya, bagaimana you menarik dan menyatu dengan alam semesta. Apa yang you limparkan ke alam semesta, itu akan you tarik kembali. Kalau gua mau promosi, you akan berdatangan orang-orang yang akan mengisi wadah Anda. Ya, kalau setuju ya? Oke. Jadi kalau ada yang tidak gua mau promosi, tapi mainnya diri dia kayak nggak mungkin, sulit ini, yang terjadi apa? Ya nggak mungkin, ya karena programnya itu ada nggak mungkin nggak bisa tentang kesulitan, tentang penderitaan, betul ya. Jadi saya bilang apa? Jaga ucapanmu, jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, ya. You punya feel good, lo everything lu fokus apa yang mau capai. Bakal law of attraction ini di satu titik yang tertinggi bukan tentang law of attraction, tapi you ada di dalamnya. You udah bukan menariknya, tapi you sudah ada di dalamnya. Itu teman-teman, itu ada ilmu yang tertinggi teman-teman. Ya, banyak di luar sana orang bicara motivator tentang law of attraction. Satu tingkat di atasnya, you hidup di dalamnya. Oke, ya, yuk,
ya. Everything is energy, landasan hati berkelimpahan beramal, ya. Jadi intinya teman-teman, feel good, ya. You harus punya feel good, ya. Jadi manusia biasa bosen nggak? Bosen kok, bete, nggak mood. Kadang gue sama leader saya, lu jangan ngomong prudential dulu deh. Kadang gue lagi 4 gitu. Ada nggak? Ada. Gitu loh. 1 hari gue nggak mau bahas. 2 hari gue nggak mau bahas. Ada nggak? Ada. So, gimana gue mau bahas pun, pasti orang cari gue tentang prudential, teman-teman. Ya, nggak klaim lah, nggak agent, nggak leader. Pasti ada, teman-teman. Ya, cuma akhirnya gue pengen lebih punya me time sendiri dulu. Gitu ya ceritanya ya. Oke. Ketika gue nggak bagus, saya kadang suka jalan. Ya, saya jalan, ya. Saya ketemu saudara kita, ya, ada manusia gerobak, gitu ya. Ya, kadang duduk nongkrong sama mereka, ngobrol, ya kan? Ya, nongkrong, dia cerita ini kehidupan dia gini. Kita belajar tentang kehidupan, oke? Akhirnya, saya bilang, oke, ya, gue bagiin, ya, 100.000. Saya jalan, saya bagi, ya, terima kasih, ya. Thank you banget, dia doain. Gue kadang udah lari pun, udah di sana dia masih doain. Teman-teman, jadi apa? Bukan saya ngomong begini bukan tentang riaknya, ya. Bukan karena gue pengen ngomong begini kepada Anda, enggak. Tapi saya pengen kasih tahu, you kasih ya kepada orang lain, lu mendapatkan satu kebahagiaan, ya. Kebahagiaan inilah, ya, itu disebut lu punya hormon endorfin. Nah, enggak. Lu berkelimpahan, ya, alam semesta pun akan menaik sesuai yang kelimpahan buat you. Oke, gitu ya. Waktu itu di zaman COVID, orang 30 menit. Enggak ya? Oke. Oke deh. Oke. Kadang saya orang suka distract gitu ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke. COVID, ada satu kakek-kakek, saya lihat ada satu orang pegang pizza kan, 3 box 100.000. Betul? Saya vegetarian. Saya nggak makan daging. Ya? Oke, saya beli itu pun saya nggak bisa makan. Tapi saya coba lihat, mirip agent baru ya. Yang lagi pengen closing, prospek kayak kita waktu zaman agent. Nggak ya? Oke ya. Oke, panas-panasan dia berdiri di situ, suruh perusahaannya begini. 3 pizza 100.000. Sama aja kita jadi posisi agent. Ya pengen closing. Setuju ya? Oke, gue positioning itu, oke, gue pengen beli produk dia. Gue nggak makan, gue nggak butuh. Oke, tapi saya lihat siapa yang bisa membutuhkan itu. Ada satu kakek-kakek. Oke, kalau kakek-kakek ini ya saudara kita yang agak kurang mampu. Kalau saya kasih dia duit 100.000, belum tentu dia beli pizza. Anggap ya. Oke, gimana cara membantu orang, memudahkan orang dalam segala hal? Oke, Mas, pizza 100.000. Thank you ya Pak, makasih. Oke, sini kasih dia. Wah terima kasih, gini. Kita mungkin ya ada rezeki, tarik beberapa lembar kasih dia. Dia bilang terima kasih cucu, dipegang tangan saya mau cium. Enggak, kakek, gue bilang ini dari Tuhan melalui tangan saya menitipkan kepada kamu. Wow. Feel good gak teman-teman? Itu. Jadi kadang-kadang you boleh pintar, lu lakukan training, lu udah aktivitas dan semuanya itu jalur bumi yang lu lakukan. Tapi you jangan lupa jalur langit yang lu lakukan. Apa yang lu perbuat? Nah, enggak teman-teman, you harus menanam suatu berkah hal baru, ya. Tapi bukan berarti lu memberi, lu berharap ada sesuatu nih. Enggak begitu ya teman-teman ya. Ya, saya cerita begini tujuannya apa? Saya ingin menginspirasi teman-teman. 1 lilin bisa menyalakan 100 lilin, 1 lilin, 1000 lilin, 10 lilin, 1 juta lilin, dan menyalakan dunia ini. Setuju ya teman-teman? Maka di sini orang prudential nggak bisa satu orang hebat kok. Siapa kasih tahu saya orang prudential paling hebat? Panggil dia. Yang paling hebat. Dia tidak bisa membuat prudential itu bertumbuh dengan sendirinya. Karena kita semua harus hebat, maka prudential baru hebat. Setuju nggak teman-teman? Itu. Jadi yuk kita menjadi berkat dan inspirasi buat banyak orang bersama-sama teman-teman. Ya, oke, yuk lanjut. Nah, ini ada level energi teman-teman. Ya, nih. Jadi everything is energy. Ya, jadi nggak penting seberapa banyak you punya orang, tapi kalau energinya low. Ya, di dalam kondisi begini, energi pun jauh lebih hangat. Semangat. Itu ya. Jadi, ya, bro ini, yes, sama ibu itu dan beberapa teman yang lain, yes, itu ada bagaimana dia sedang menginfluence Anda. Ya. Kalau dia boleh memilih, gue pengen diam santai aja.
Tangkap nggak? Tapi dia berusaha aktif. Yes, ya, ya. Tangkap nggak? Dia sedang memberikan influence kepada Anda. Ya, itu jadi berkat buat kalian semua loh. Di US team, ya, di US team, ya, saya kadang waktu kita bangun hanya 24-26 leaders. Oke? Di situ kalau kita tepuk tangan, nggak ada yang begini. Wah, luar biasa. Dahsyat. Walaupun 26 orang itu melebihi orang 200 orang. Kadang kita bilang, ya, tim. Ya, tim. Tenang. Kira-kira begitu, teman-teman. Kan? Jadi, orang gila kan? Jadi satu orang gila. Orang gila, iya emang gila gitu loh kan. Jadi satu orang gila ini menginfluence kepada orang lain. Semua gila, teman-teman. Why? Everything is energy. Ya, kalau semua semangat, inilah punya energi yang sangat utuh dan bulat, teman-teman. Itu membuat apa? You bisa bertumbuh bersama-sama karena energi bersama itu. Itu makanya Anda dikumpulkan di sini, teman-teman. Ya, energi, ya, ada namanya force dan power. Ya, yang force dan yang power. Force ini ada energi yang memaksa. Ya, contoh, ya, ada rasa malu. Ya, rasa malu itu energinya kecil tuh, teman-teman. Paling rendah tuh, energi 20. Ujungnya apa? Emosinya merasa tak berharga. Nangkap ya? Ujung-ujungnya menolak sesuatu atau seseorang. Malu ketemu orang, gak mau ketemu orang, merasa minder, itu yang terjadi. Oke? Itu energi rendah. Ya, bersalah, selalu merasa bersalah. Ujungnya apa? Gua nggak promosi nih. Ya, gara-gara leader gua tuh. Itu adalah orang-orang energi rendah. Orang hebat tidak menyalahkan orang lain dan dia mengambil tanggung jawab itu sendiri. Itu salah gua. Nangkap nggak? Jadi, ya, terus apa? Menghancurkan sesuatu. Lebih cenderung menghancurkan sesuatu. Itu energi rendah. Jangan pakai energi ini membangun bisnis Anda pengen mencapai sesuatu yang tinggi. Yuk kita lihat lagi. Apatis. Putus asa. Oke? Menyerah. Nilainya 50 energinya. Oke? Terus, kesedihan. Ya, aduh. Energi gua hilang. Gua ditolak. Ada yang tutup polis. Gua nggak cocok di sini. Ambil tiang. Sambil nyanyi muter-muter. Iya. Nggak bercanda ya, kayak kamu jadi provokator ya. Karena kenapa? Provokator sama motivator itu beda tipis. Ya, oke. Jadi akhirnya putus asa dan menyerah ya. Kesedihan, ujungnya menyesali sangat tidak bahagia. Oke? Terus takut gak promosi, takut gak capai dream dia, ya kan? Ujung-ujungnya khawatir. Ya, selalu khawatir, bisa nggak ya, kayaknya nggak bisa deh. 1-2 hari, 24 jam, 23 jam isi dengan hal negatif, 1 jam berdoa kepada Tuhan. Kira-kira 1 jam berdoa sama Tuhan itu sama 23 jam menang siapa? Tetap 23 jam itu yang menang. Karena kenapa? Berdoa itu bukan satu sholat 5 waktu, lu ke angkat dupa besar, atau lu ketemu Tuhan Yesus berdoa, bukan. Berdoa itu anytime, 24 jam tentang kesadaran diri kamu. Ya, maka di muslim ada namanya puasa. Untuk apa? Mengendalikan rasa, emosi, kesadaran. Nangkap? Kenapa diulang setiap tahun? Karena manusia tukang lupa. Kenapa 30 hari? Karena 30 hari dilakukan, itu menjadi habit. Gimana teman-teman? Ya. Oke? Nah, yuk lanjut ya. Nah, hasrat ya, kemelekatan itu juga energi rendah loh. Ya, tuh, marah ya, benci, bersikap agresif, membenci, marah itu juga energi rendah, teman-teman. Oke? Jadi, bangga aja ya, maka munculnya apa? Angkuh. Sombong melihat orang kecil. Ah, lu nggak ada papanya lah. Nangkap? Kok? Ya enggak? Itu energi rendah, teman-teman. Nangkap ya, teman-teman? Ya, satu sosok Jokowi, lu lihat ya. Dia bisa duduk ya dengan rakyatnya, dia bisa masuk kolong-kolong, lorong-lorong. Itu bukan dibikin-bikin. Orang bikin-bikin itu nggak bisa konsisten, teman-teman. Ya, itu adalah emang punya hati melayani. Ini energi yang harus kita pelajari sebagai pimpinan yang luar biasa.
dia dihujat sama Indonesia, diakuin sama dunia, teman-teman. Kenapa nggak, teman-teman? Ya, nggak masalah kok. Bahkan orang-orang dekat kita kadang-kadang yang akan menjatuhkan kita kok, teman-teman. Tapi di luar sana orang melihat, wah, angkat topi buat kamu, teman-teman. Ya, jadilah bagian itu, teman-teman. Ya, oke. Ini ada energi rendah. Kalau mau sukses, mulai dari landasan sukses menuju sukses lebih sukses, teman-teman. Oke? Jadi apa? Ya, dari yang power. Yang tadi saya bilang apa? Jangan pakai energi meng-give power. Pakai energi yang meng-empower Anda. Ini apa? Berani. Udah apa? Afirmasi dong. Memperdayakan diri. Gua mau AAD. Tuh, gimana caranya? AAD butuh 4 calon NAA misalnya. Tapi gua nggak bisa rekod 4. Hanya langsung jalan kan. Minimal gua butuh. Ya, kira-kira 10, 15, 20, pasti jadi 4 atau 5. Kan gitu ya, jangan pas-pasan. Betul? Oke, mulai you berpikir ke arah sana. Oke? Terus, gue pengen hati 300 juta. Gimana gue lakukan? Nah, porsinya apakah 150-200 juta itu saya ambil tanggung jawab, setengah gue kasih ke tim, atau semua gue ambil bagian dulu, baru gue tetap fokus ke tim. Boleh nggak? Lu harus bikin polanya dulu. Lu mau yang mana? Lu punya arah tujuannya yang jelas. Habis lu dapat ini, lu breakdown lagi kayak tadi saya bilang. Hal ini jadi kecil kan? Iya. Udah itu, lu fokus, ya, lu monitoring anytime. Kok teman-teman, oke? Netral, ya, percaya diri dan yakin, terbebas dari keterikatan, oke? Kemauan, ujung-ujungnya apa? Optimis, energi 300 teman-teman. Memiliki tujuan, memiliki arah tujuan. Kalau orang bilang, gua mau capai AAD, waktu gua tinggal 6 bulan, baru tidur, gua capek AAD. Jalan. Karena kenapa? Dia punya action plan. Jadi menentukan you besok jalan atau enggak, ditentukan kapan? Bukan besoknya. Malam lu punya plan apa untuk besok. Itu teman-teman. Ya, oke? Terus, tepuk tangan aja ya teman-teman. Ya, penerimaan. Ya, memaafkan dan memaklumi, tidak terpengaruhi kondisi keadaan. Ya, yuk selanjutnya. Berpikir, memahami, berpikir mendalam, ya, itu adalah energi 400. Cinta, ya, cinta kepada siapa? Keluarga Anda, kepada tim Anda, kepada klien Anda, ya. Nah, itu energi 500 teman-teman, ya. Rasa hormat yang mendalam, mengungkap sesuatu yang berharga, yang sebelumnya tersembunyi. Cinta, cinta itu tidak lihat perbedaan. Lu kaya, lu miskin, lu hitam, lu putih, lu jelek, lu ganteng, nggak ada. Semua tuh anak Tuhan, semua sama. Ya, cuma kita ada di sini posisi Tuhan kasih angkat derajat kita. Ketika di atas jangan sombong, diginiin sama Tuhan, bayang loh. Gitu loh. Jadi nggak ada. Jadi intinya gini. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, ya bukan berapa banyak you kaya, bukan seberapa you berapa hebat. Tapi apa yang lu punya bisa menjadi berkat dan inspirasi buat banyak orang. Itu yang terpenting teman-teman. Itu tujuan kita. Ngapain datang ke dunia ini teman-teman? Emang lahir, makan, tua, sakit, berak, mati. Apakah gitu tujuannya? Jadi you harus melihat you ya tidak sebesar hanya dalam ruangan ini. You sangat besar. You dilahirkan di sini. You punya arah tujuan. You Tuhan mau pakai you menjadi berkat dan inspirasi buat banyak orang. Tepuk tangan dong buat Anda teman-teman. Nah, oke, sukacita teman-teman, tenang, hening, perubahan kesadaran, ya 540 teman-teman. Orang itulah orang yang membina teman-teman, ya orang yang punya kesadaran diri yang tinggi. Contoh, monyet lu, anjing lu, ada kayak gini ya, kita kebawa emosi kan. Kalau orang yang hening, monyet lu manusia. Ih, gila ya ini orang ya. Ngomong gampang, praktek susah teman-teman. Ya, minimal teman-teman 10 kali ngomongin orang monyet, 9 kali lupa, 1 kali inget lah. Ya, gitu kan? Minimal 1 kali bisa jadi 2 kali. Mulai orang sakitin you, menyakitin lu, memfitnah kamu mulai akhirnya lebih bisa memaafkan orang lain. Sebenarnya kita sedang melepaskan diri kita sendiri, teman-teman. Jadi you lebih strong. Oke? Oke, yuk teman-teman.
kedamaian teman-teman, kebahagiaan luar biasa, pencerahan. Jadi hari ini ya, satu hal positif, misalnya dari Krishna, Haiko dia menyapa. Awalnya saya nggak kenal Krishna, tapi begitu getolnya dia, akhirnya gue mulai tanya siapa Krishna. Oke, dengan attitude karakter menyapa orang yang dengan sopan, energinya kesampai. Anggap komunikasi itu 3 kata-kata, ya, berbicara, baca pikiran, komunikasi tertinggi adalah hati ke hati. You tanpa bicara pun, lo bisa merasakan frekuensi you. Kalau ada orang yang dalam peka begini, lu nggak bisa bohong. Lu orang mau berkata manis, tapi hatinya nggak kena, lu nggak usah ngomong deh sama gua. Paham ya? Jadi frekuensi ini tuh penting. Dari satu hal, oke? Dia menyapa dan dia mengajak ketemu bersama Bu Sarah. Oke? Di tengah kesibukan kita ngobrol paling sebentar, oke? Tapi akhirnya gue bilang, lu gimana caranya ya? Gua kasih deh nomor istri saya. Karena gue kasihan, bisa berapa hari baru di-read dan sebagainya. Akhirnya mereka kontak hari ini kita bisa hadir. Kita hari ini bisa belajar bersama-sama, bukan lebih pintar. Gua ini orang brengsek, mau belajar lebih baik dan lebih benar. Ya, maka hari ini kita saling belajar untuk mengingatkan satu sama lain. Nah, maka kita berubah dari ini, teman-teman. You bawa kepada tim kamu, lingkungan kamu, mereka bawa lagi, berapa banyak berkat dan inspirasi tanpa ada sadar. Teman-teman, ya? Pencerahan. Itu energi tertinggi, 700 sampai 1000, tak terlukiskan kesadaran murni. Itulah energi Tuhan, energi para nabi, Buddha, orang yang membina diri. Ini loh teman-teman. Yes, oh yes teman-teman. Yeah. Yes, oh yes teman-teman. Yeah. Oke, yuk tepuk tangan dong. Nah, satu hal nih teman-teman. Loh, ada plat nomor 816 PS 818. Bukan 816 sih, boleh dirubah kali ya. 168. Ya. Jadi gini. Waktu itu saya kalau lagi ini, nah misalnya ini aqua ya. Contoh ya. Ada aqua besar. Saya selalu ambil spidol, saya tulis di sini B818 boot. Oke? Orang tanya ini artinya apa? Oh iya, itu adalah plat nomor mobil gua. Oke? B ini plat Jakarta. 8 ini ya nomor favorit saya, nanti akan saya tempel di mobil saya. Dia bilang, boot, dibilang, jangan 818, 168. Oh, itu ada angka hoki. Oh, maksudnya gimana? Gitu. Tolong jelaskan. Ada satu jalan yang terbentang lurus. 6, lu kan, satu jalan terbentang lurus kan. Kaya. Satu jalan berbentang lurus menuju kekayaan. Woi, good gue bilang. Tapi mohon maaf, gue kasih tahu lu ya. 818 adalah orang yang sudah kaya raya. Terbuka jalannya menuju kekayaan yang jauh lebih kaya. Jadi ini namanya mentality teman-teman. Ya, yang pengen saya sharingkan sama teman-teman ini punya mental, jangan orang bikin lu dan dia jangan gitu loh teman-teman. Hanya kita menjadi striker teman-teman. Ya, ada saatnya kalau kita berdebat sama orang bodoh, ya udahlah, iya mundur, nggak masalah. Lihat kondisi situasi apa yang dibutuhkan teman-teman. Ya, jadi lihat sikon. Ya, jadi jangan apa-apa produk lu mahal. Iya ya mahal. Jangan apa. Gitu ya. Jadi lo cari celahnya apa. Gitu ya. Jangan pasrah gitu loh. Ya, oke ya. Oke. Kadang gue suka greget gitu orang ini. Oke ya. Yuk, lanjut ya. Oke. Action plan ya, proses goal yang saya AOY 2019, 2020, 2021. Ini bukan saya sendiri. Kalau saya bikin goal itu saya harus mengajak mantan pacar saya. Jadi sekarang istri saya gitu ya. Jangan ngomong mantan istri, bisa terbang itu kuali gitu ya. Oke ya. Jadi saya bikin goal itu selalu berdua, teman-teman ya. Oke. Jadi ketika ada orang bilang begini, kalau speaker ngomong, orang lain pergi pagi ya, pulang malam. Ya, itu mah hal biasa. Gue bilang, gue pergi pagi, ya,
nggak pulang, ya. Dan bahkan nggak pulang-pulang, join vlog di luar kota, teman-teman. Bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Anak gue baru lahir yang kedua. Gue harus ninggalin dia. Dia ulang tahun pun nggak ada gue di situ. Ini komitmen, udah kita putuskan, udah kita lakukan sampai itu terjadi. Oke? Yuk, itu namanya fokus. Ya, yuk, tinggalin anak istri, bolak-balik ke Belitung. Di pesawat masih kerja dan bikin konsep ilustrasi. Waktu itu saya lagi John View asik-asiknya. Waktu itu harus balik ke Swiss ya, kalau salah ya. Lupa lah intinya, saya lupa lah mau jalan kemana intinya. Dia ajak ke situ gitu kan. Orang di pesawat udah dengan musik, nonton film. Gua keluarin laptop, gua masih bikin konsep teman-teman. Si A yang ini. Oke, agent yang itu konsepnya ini. Oke, selesai. Orang di bandara kan udah foto kan. Dia cari gua di IG semua. Nggak ketemu. Lihat IG tetangga ada lagi mojok gitu kan. Oke, langsung saya cari apa? Wifi. Oke, langsung kontak dia. Lihat, ini ilustrasi gua kirim. Dia follow up si A, B, C, D, ini. Kronik kerja nih. Siap. Nah, pos. Ya, bisnis di Indonesia ada pos. Bukan sendiri, teman-teman. Oke, you cari pos. Bukan sepos yang datang, pegang tas, nenteng begini doang. Wah, enggak. Gitu dong. Ada leaders. Ya. Dan arti kata, kalau gue bisa prospek, istri gue harus bisa. Kalau gue bisa rekrut, istri gue harus bisa. Kalau gue bisa bangun tim, istri gue juga harus bisa. Apa gue bisa, dia harus bisa. Ketika gue dipanggil sama Tuhan, gue tinggalin kepada dia nggak shock. Nah, kalau teman-teman, ya, tepuk tangan dong. Ya. Oke, terus teman-teman, ya, terus sampai luar negeri, orang lain foto-foto cari wifi kayak tadi kan. Nah, oke, di lunch, ya, lunch orang pada makan sibuk-sibuk dan sebagainya. Gue masih tektokan sama Lydia, sama leader saya Sudin, ya, kita tektokan ini kita monitoring, kita udah sampai mana nih dan sebagaimana nih, gitu loh. Itu sampai segitunya teman-teman. Oke, lanjut di acara lunch, ya. Yang tadi saya sebut dinner di cruise ya, semua udah pakai jas ganteng, cewek, cantik-cantik ya. Gue di pojok teman-teman, ada satu meja kecil, di situ aja teman-teman. Kok apa lagi kerjaan? Udah sampai mana? Itu saking fokusnya teman-teman. Oke, karena gue sadar untuk mencapai sesuatu yang besar kita nggak bisa melakukan dengan cara yang biasa-biasa. Itu poinnya teman-teman. Oke, nah JFK Walk Belitung ya, barat ke timur 120 kilometer, ketemu Kunti pun saya udah lakukan. Serius, ya. You buka di YouTube Panti Genting Apit. Itu ada tempat misteri, teman-teman. 120 kilo. Saya pagi-pagi pulang itu bisa jam 1, jam 2 malam. Subuh lewat situ sendiri. Oke? Ya namanya cowok gitu kan, minum kebelet kan. Ya udah, bukan cari WC lah, pakai gaya cowboy. Turun ke hutan dong. Ya tepi jalan, ya enggak? Oke, ketika kita mau kencing, kakek dek siapa tuh permisi ya di sini ya. Oke. Mau kencing, pas lagi kencing ada yang di pohon. Bajang, permisi yo, mau kencing. Dia ketawa-ketawa. Ya udah, karena hal kayak gini ya, dulu takut nggak? Takut saya teman-teman. Ya, tapi kan saya six sense tentang hal kayak gitu teman-teman. Ya, jadi udah dari dulu main jelangkung apa ya, masuk kuburan sendiri, lawan rasa takut itu. Ya, keranjangis begini-gini kan, sampai bisa terbang. Bohong lu pegang sendiri, pas podium semuanya. Jadi mental itu udah terlatih. Sampai pada akhirnya dia masuk ke mobil gua. Oke, Mbak Jen, gua antarin sampai depan ya. Oke, nanti gua turunin ya. Gua udah jalan 1 kilo. Gua buka pintu, set, ya kan? Dia turun. Setan mah nggak usah dibuat pintu, bisa keluar teman-teman. Cuman namanya row itu ya kita kasih satu tanda, turun ya. Turun teman. Gue jalan dia masuk kembali. Bodoh amat, gue tepuk kaca. Jadi yang pengen saya sampaikan adalah nyaman nggak dalam kondisi begitu? Enggak. Pagi, siang, pagi, malam dan sebagainya. Proses itu yang harus kita lalui. Ya, bukan datang begitu aja. Gitu loh. You jangan lihat perayaan itu bukan selalu naik panggung. Itu paling berapa menit? 15 menit? 1 jam? Selesai. Tapi perayaan itu ada setiap hari ketika kamu menuju proses itu. Siapa yang dukung kamu, leader kamu, keluarga kamu, itulah keindahannya teman-teman. Itu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah teman-teman, ya tuh my real story sampai AOY 2019
teman-teman, orang bilang apa? Kebetulan. Kurang ajar. Orang udah jungkir balik, udah lakukan terbaik, kebetulan. Oke. Ya. Kedua, kita buktikan. Ya. Kedua kali. Oh. Ya. Ada yang bilang apa? Busa, Coca-Cola. Ada kalengan. Kurang ajar juga ya. Oke, ketiga kali. Mau bilang kalau mau gila sekalian. Kan gue bilang apa? Modal gue apa? Gila, nggak punya otak. Ya, jadi nggak sempat mikir gitu ya. Oke, ketiga. Berapa? 3 kali itu wajib kita lakukan. Why? Sepanjang Prudential berdiri 1995 sampai per detik ini hampir 27 sampai mendekati 28 tahun. Prudential bikin Agency of the Year patung seluruh Indonesia lu boleh capai. Tapi saya kasih tahu, patung asli yang dibangun ketika dia udah capai tahun depan beda orang lagi kan? Ya, kalau ada Agent of the Year di luar sana patungnya itu dummy. Ya kan? Gua bikin 3 kali trik ya. Maka patung aslinya semenjak Prudential sejarah berdiri ada di USD. Nah, enggak ya? Itu kan Prudential pusat pura-pura lupa. Serius. Ini piala mau diambil kembali, dibilang lu ngerti nggak piala begini begitu kan? Mana agensi update-nya? Wah, itu RADD sampai mabok hadapin saya. Lu kalau nggak hadapin, gue yang hadap sama Bu Dani sama Pak Rusdi, gue bilang. Oke? Kan sama piala balik lagi ke sini. Bukan soal itu gue bilang gitu kan. Gue udah berjuang 3 tahun dari COVID dan udah gue lalui itu teman-teman ya. Bukan sebuah patungnya tapi nilai sejarahnya teman-teman ya. Tapi akhirnya dia waktu itu pertama kali Jens kirim ya. Dia punya di Prudential ada tempat lain. Karena apa? Baunya doh. Saking dibukanya teman-teman. Ya kan piala bergilir. Oke? Gue bilang, gue bawa pulang dia. Oke, gue beli bon, ya. Gue kasih, gue bonin semua, gue templokin. Lady, you stay bersama saya. Oke, baunya gue bautin lagi teman-teman. Kemana kan sering ya, syuting sana sini kan, ikut gue. Hey lady, ya, Lady Pru bersama kita ya, gini-gini. Dia mendapatkan janjinya teman-teman. Ya, jadi apa? The power of mind. Teman-teman, ya. Tepuk tangan dong teman-teman, ya. So, ya. Ini dimulai dari istri saya, ya. Dia waktu kita training teman-teman, dia susun piala-piala kan ada Starcup, double Starcup, PCC dan something gitu kira-kira teman-teman, ya. Akhirnya dikumpulin, ya. Ada kira-kira 11 piala dari 2011 sampai 2018 berarti kan 8 tahun. Ada 11 piala, lumayan lah. Ada yang dari leader dan sebagainya, kira-kira gitu kan. Dia bilang gini, gimana caranya pakai jadi emas? Dibilang, ya. Ya udah, gue jawab gampang, set aja. Hati-hati, ucapanmu ada doamu. Dia kan sering ikut gue kan. Jadi balik lagi teman-teman, kena tampar. Iya, jangan deh gue bilang gitu kan. Gimana caranya? Oke, kita bikin jadi emas semua. Ayo ready? Ready. Dia nggak mikir. Bego juga dia ya. Ya, jadi ya udah sama-sama bego, sama-sama nggak punya otak gitu kan. Nah, jadi inilah. Jadi kalau orang tanya udah sama bego, udah punya otak, dua-duanya sama mikir gitu kan. Dua-duanya gila lakukan. Jadi teman-teman ya. Dan akhirnya teman-teman semua itu tercapai gitu teman-teman ya. Oke. Gua nggak cerita ini lagi ya. Awal tahun kenapa. Nah intinya ini teman-teman. AOY kita bikin goal 2019. AOY Prudential, top AD Syariah, top 3 leader, malah top number 1 gitu ya. Oke, bonusnya top producer syariah, checklist, top recruiter, checklist, PC leader, checklist, PC producer, checklist, Luma 10 kali 25, checklist semuanya teman-teman. Semua terjadi teman-teman. Ya, terjadi tidak begitu saja. Tapi Anda yang harus bikin itu jadi sampai terjadi teman-teman. Oke. So, kami berdoa bersama-sama ya. Saya dengan istri Pak Desudin ya. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Dan di mana galau juga galau bersama. Sama. Saya nggak takut orang kerja gila. Kalau orang gila kerja, saya bisa kerja lebih gila, teman-teman. Cuma kita takut ada orang gila di atas orang gila. Maksudnya apa? Dia dalam arti kata gini loh, lu berjuang mati-matian, lu kerja gila-gilaan, ada orang dengan santai, ya dia bom. Dia bikin hal yang nggak
yang bukan karena ori dari dia. Banyak nggak? Banyak sekali teman-teman yang di luar sana. Ya, jadi kita udah galau. Tapi akhirnya kita bukan menyerah, tapi kita berserah. Ya, Tuhan punya mata, teman-teman, ya. Dan akhirnya semua dengan seizin Tuhan dan itu terjadi kembali, teman-teman. Ya. Oke. Dan akhirnya kita bersama tim waktu itu ya bikin menambahkan goal setting di puncak, teman-teman. Ya, mau tulis apa? Simple lead, tulisnya AOY, semua akan ngikutin kamu. Gue bilang, satu hal yang besar lu tulis, maka yang kecil pun ngikut, teman-teman. Ya, yuk lanjut, teman-teman. Nah, tadi saya sebut ya, ada bupati, ada anak pengusaha, semua. Apakah di mereka jadi din? Enggak. Ya, justru kamu lihat nih, ya, ini punya, nih, bilang. Oke. Nah, yang ini, ya, ini punya warnet, teman-teman. Ini distributor Coca-Cola. Ini kerja di rumah sakit punya. Ini leader saya yang dulunya sales, gitu ya. Ini toko handphone Oppo ya kalau nggak salah ya. Terus ini punya toko baju. Ini punya toko kerontongan. Ini punya warkop dan sebagainya. Bukan sesuatu yang gimana-gimana banget kan? Nggak nggak teman-teman. Tapi saya nggak bisa membuat sesuatu yang gue inginkan nggak jadi terjadi. Gara-gara bupati, gara-gara semua pengusaha itu nggak jalan. Jadi akhirnya gue menyerah. Nggak gitu kan? Maka bikin goal tuh gampang. Gue kasih lu keluarin kertas 5 menit, lu tulis goal lu udah bisa. Tapi bener-bener komitmen sampai akhir itu yang nggak gampang. Itu poinnya teman-teman. Ya, yes oh yes teman-teman. Sampai akhirnya nggak pernah pulang teman-teman. Istri saya kasih surprise ya. Dia sewa satu room ya, pulang ke Belitung bawa anak-anak tuh. Anak saya tuh masih merah banget si Angel. Ya, baru lahir itu teman-teman. Ya, udah dibawa terbang. Ya, ditulis Budi Suyanto Agency of the Year Prudential 2019. Itu udah disebut afirmasi teman-teman. Wow. Yes, itu disebut afirmasi. Hiduplah di dalamnya teman-teman. Ya, oke, lanjut. Research ya. Maka ini hasilnya teman-teman. Ya. Yes, checklist. Wow. Checklist. Ya. Oke. Saya bikin baju ini sendiri teman-teman. I am winner Agency of the Year Budi Suyanto Chang, ini pakai Sholoki teman-teman. Saya tempel satu persatu. Ya, karena kenapa? Mengimani. Di saat itu saya bilang, mungkin AOY paling menyedihkan itu saya kalau Anda mau tahu. Dibandingkan AOY yang lain-lainnya. Why? Ya, saya punya impian waktu itu pas naik panggung, saya buka semua jadinya. Gini gitu loh teman-teman ya. Tapi pada akhirnya nggak COVID. Mana ya? Jadi kasihannya, Neymar yang dikasih piala di bulan Agustus. Gua doang teman-teman. Habis itu 4 bulan, diambil lagi. Bukan 4 bulan loh. Di Januari, di Desember awal udah diambil. 3 bulan teman-teman. Masa belum stay sebentar doang dia mau kabur? Kan kayak gitu dong. Ya enggak? Akhirnya bulan 8 atau bulan 10 ya. Kapan ya? Yang kedua kali bulan berapa? Ya, 8 atau bulan 10 ya. Ada bulan berapa ya? Saya lupa lah, kurang lebih juga berapa bulan doang teman-teman. Ya, sampai pada akhirnya ketika kali baru di atas panggung. Tapi ya, kalau mau ulang sejarah, tidak ada sejarah lagi teman-teman. Karena kan nggak bisa mengulang namanya COVID kan. Yeah. Ya, saya berjuang di saat COVID loh. Di mana orang tiarap kita maju. Ya, orang bilang, waduh, Prudential waktu itu bilang begini, undang para motivator semuanya, kita menyebar benih. Nanti kita menuainya. Emang lu tahu COVID sampai kapan? Lu tahu nggak? Maka aku ada bikin satu video bersama Prudential Pusat adalah apa? Pertahanan terbaik ada terus maju dan menyerang, teman-teman. Ya, itu loh teman-teman. Itu adalah pertahanan terbaik tuh. Maju dan terus menyerang, teman-teman. Ya, jadi jangan mundur, teman-teman. Ya, oh ya, teman-teman. Oke, yuk selanjutnya, teman-teman. Ya, ini teman-teman. Mulailah piala emas yang tadi, teman-teman. Set, ya kan? Tuh, udah tergantikan ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Oke. Next, ya. Tuh, capai. Teman-teman, tuh, ini yang kedua Pak Rusli datang, ya, dia nggak tahu dari mana kau bikin tim di grup kita nonton bersama dan sebagainya kan. Nah waktu itu dia datang diam-diam teman-teman, ya, dia kasih surprise gitu ya. Oke, nah terus selanjutnya teman-teman tuh
Bu Dani, ya, Pak Omar, semua datang. Jadi lengkap kan? Saya bikin Pak siapa? Hah? Pak Jens udah pernah ke US Team, ya. Bu Dani, CEO baru, Pak Omar, semua ke US Team, teman-teman. Bikin sejarah, teman-teman, ya. Yuk, selanjutnya teman-teman, pialanya mulai banyak, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman capai AOY hat-trick, teman-teman, ya. Oke. Terus membuat sejarah baru Prudential, teman-teman, ya. Ini bersama seluruh manajemen Prudential paling lengkap, teman-teman, sampai se-Asia. Di Hong Kong punya semua hadir, ya. Oke. Selanjutnya ini teman-teman AOY ketiga. Lanjut pialanya, teman-teman, 21 piala emas. Ini yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman adalah 8 tahun 11 biji. Oke, 3 tahun 21 biji. Jadi ini bukan tentang soal waktu, mau atau tidak. Ya, mau apa? Tidak. Gitu ya, itu poinnya, ya. Bukan soal waktu, ya. Tinggal bagaimana you menggunakan waktu itu dengan maksimal. Saya sama Lydia ketika kali AOY kita starting dari bulan April. Oke, kurang lebih 8 bulan, teman-teman. Oke, AOY pertama. AOY kedua diserahin piala waktu itu Agustus. Oke, tinggal 4 bulan ditantang untuk jadi AOY. Kedua kali 4 bulan, teman-teman. Wow. Ya, tahun ketiga kita udah bilang nggak mau lah, udah pengen muntah gitu sebenarnya, gitu kan? Karena capeknya belum selesai. Ibarat dulu pernah keluar negeri kan, jet lag belum selesai disuruh berangkat lagi gini-gini, teman-teman. Oke, ketiga kali ditantang lagi di Oktober dalam 2 bulan AOY ketiga, teman-teman. Wow. Gitu. Dan sebenarnya kalau keempat kali kita udah pasang ancang-ancang. Cuma ada adik kami yang mau maju, ya kan? Dan saya lihat dia punya potensi. Oh yaudah, dia maju. Wow. Dan itu dipegang sama US Team kembali, teman-teman. Ya, oke. Ini Lydia menjadi top AAJI, menjadi perwakilan dari Prudential seluruh Indonesia, asuransi Indonesia, teman-teman. Ya, oke. Ya. Lanjut. Thank you, teman-teman. Saya pengen ajak Anda praktik satu hal. Mau? Saya pengen ajak Anda bermain the power of mind. Ya, saya buka baju boleh? Jadi, teman-teman, ya, dalam arti kata begini. Anda percaya? Oh, mic-nya ya, sorry. Oke. Gini, oke ya. Anda percaya tidak bahwa segala sesuatu terjadi itu tergantung, ya. Anda bisa menyatukan perasaan Anda, ucapan Anda, pikiran Anda, dan menyatu dengan alam semesta. Ya, kita punya kekuatan pikiran yang sangat luar biasa. Kalau hari ini, ya, kalau saya bilang, ya, tangan saya bro bisa panjang loh, lu percaya nggak? Secara logika. Enggak. You ya, oke. Tapi kalau ada orang bilang, Bud, kita bertaruh yuk. Ya, mau taruh apa? Ya, gue bilang begini bro, siapa namanya? Rico. Bro, tangan gue bisa panjang, lu percaya nggak? Belum kan? Oke, kita taruh yuk. Padahal gue udah kasih bocor, yang penting mentalnya dulu kan. Ya awal kan. Oke, kita lihat mentalnya Rico gimana. Oke, yuk. Tangan gue bisa panjang. Gue di sini bisa langsung panjang. Mungkin nggak? Secara logika nggak mungkin. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Yuk kita taruh yuk. Lu mau taruh apa sama saya? Handphone kampian. Hah? Berani? Berani? Berani nggak? Iya kok. Berani nggak? Mau taruh apa? Handphone kamu? Boleh kok. Serius? Taruh doang kan kok. Ini gini. Kalau keluarin handphone, gua kasih lu handphone. Kalau keluarin mobil, gua kasih lu mobil. Asik. Kalau taruhin rumah, kalau keluarin rumah, gua kasih lu rumah. Wah. Berani nggak? Ini berat. Jadi, ya. Saya taruh anak saya kok. Jadi, ya, kalau ada hari ini orang bertaruh dengan saya, bahkan bukan rumah, mobil itu teman-teman, harta saya pun berharga, anak saya pun saya berani taruh.
Wah. Kalau dibilang kalau gua nggak berhasil potong lehernya, gua pun potong. Wah. Ekstrim kan? Karena kenapa? Karena itu yang membuat kita tidak ada kata mundur. 0,1% pun nggak ada kata nggak terjadi. Maka itu harus terjadi. Maka Sang Buddha berkata, apapun yang kau pikirkan, semua akan terjadi sesuai dengan pemikiran. Kalau kamu berpikir ini bisa, maka akan jadi bisalah. Kalau kamu berpikir itu sulit, sulitlah. Betul? Dan di dalam Matius atau Markus dikatakan, jika engkau mengingat sesuatu, mintalah kepadaku. Seolah-olah engkau sudah hidup di dalamnya. Maka itu akan menjadi milikmu. Betul? Di dalam Al-Mu'min juga dikatakan, jika kau mengingat sesuatu, mintalah kepadaku. Niscaya kuka. Why, teman-teman? Hari ini, ya, gue punya senjata yang paling luar biasa. Ya Tuhan, kita di dalam diri kita nih hebat. Cuma kita nggak menyadarinya. Angkat. Kok, tuh boleh maju. Ini siapa namanya? Maju. Yuk, ada pen nggak? Boleh? Pinjam saya. Oke, sudah ada. Oke. Riko. Oke. Ini siapa namanya? Nita. Oke. Nita, you believe bahwa tangan itu bisa panjang, Riko bisa panjang? Belum believe bro. Belum ya? Oke. Gua kasih you contoh ya. Tapi you mau bermain nggak? Mau. Oke. Gini. Lu percaya Tuhan? Iya. Oke. You percaya surga? Percaya. Oke. Harapan kita adalah ketemu Tuhan dan di surga, betul? Ya. Mau pergi sekarang? Belum. Ketemu Tuhan dan surga, pergi sekarang nggak mau. Maunya apa gitu? Oke. Masih betah kok. Oke. Jadi, kita boleh tinggikan lengan baju kamu atau jaket kamu, bro? Oke. Jadi gini, saya kasih contoh teman-teman, ya. Di sini saya kasih tanda, Anda perhatikan ya. Nanti kita praktekkan sama-sama, ya. You boleh bantu saya, oke? Oke, di sini, ini saya kasih jengkal pertama, sini dulu. Lu boleh tandain saya dulu, sini, Oke. Ini kok. Oke, jengkal pertama dan jengkal kedua, betul ya? Lihat, Nita, betul ya posisinya ya? Boleh lebih tebal biar lebih nyata di teman-teman melihatnya. Oke. Lihat ya. Jengkal pertama, betul? Jengkal kedua, betul ya? Ya. Mutak ya? Oke, yuk. Saya bantuin. Ini jengkal. Saya tandain. Jengkal pertama. Ini biasa pakai body lotion dia. Ya. Betul. Ada pen lagi nggak yang lain? Beda. Oke, boleh? Biasa kalau cewek itu body lotion gitu ya. Oke. Mana? Pakai minyak goreng ini tapi. Nah, dia nggak minyak goreng ya, oligarjan gitu ya. Setiap orang berbeda-beda ya. Iya. Dia overnya di sini. Oke, minta izin. Hebat ya kalau AOY tangannya lebih panjang loh. Oke, jengkal kedua. Gini, ini jangan begini, tetain. Buka jamnya boleh? Kita jual. Lumayan kan teman-teman? Atau jamnya hilang aja gitu kan? Ludes aja, oke? Oke, jangan ditarik. Gini. Oke, satu, jengkal kedua. Oke. Kok, lihat kok. Bener ya, mentok ya kok? Ya. Tangannya ya? Ya. Betul ya? Ya. Gini ya? Harus dilap dulu nih. Oke, kasih lihat teman-teman. Saya di sini ya. Ya. Oke, lihat tanda hitamnya di sini ya. Punya Riko di Ini. sini ya. Oke. Yuk. Teman-teman fokus ke saya dulu. Kita bermain sama-sama. Oke. You bikin ini ya. Lo percaya Tuhan kan? Percaya. Percaya Tuhan kan? Percaya dengan surga kan? Percaya. Percaya dengan surga kan? Oke, kepercayaan kamu apa? Oke, maka ada roh Tuhan di dalam diri kamu gitu ya. Iya. Oke, kita semua sama. Oke. Nah, yuk. Jadi
you tanpa ibarat gua ada leader, gua agak lagi menggandeng Anda. Percaya nggak percaya, lu ikutin apa kata leader lu Iya. bego-bego ikut aja, Iya. gitu ya. Nah, gitu ya. Iya. Jadi jangan terlalu pintar. Jadi hari ini iman adalah bagaimana menyatukan ucapan kita, pikiran kita kepada alam semesta. Oke? Dan hari ini saya bisa mengafirmasikan di dalam tubuh kita ini ada jutaan, miliaran, triliunan sel dalam tubuh kita. Oke? Nah, di dalam diri kita ini ya ada 80% ada cairan. Ya. Oke? Maka kalau dukun baca nama siapa? Bina apa? Itu kan nyambung doa doang sebenarnya teman-teman. Nangkap ya? Orang ngobatin orang pakai apa? Air doa sama. Itu karena kenapa? Air itu bisa dikasih afirmasi. Nangkap? Kalau di Jepang ada penelitiannya, kalau air ini dibilang terima kasih air dengan meminum kamu membawa kesehatan buat saya. Ketika di mikroskop dia membentuk kristal-kristal yang indah. Satu air yang ini kita bilang dasar air membawa penyakit, lu maki, lu bilang apalah gitu ya. Dia membentuk kristal-kristal yang pecah. Sama dalam diri kita, you mau isi mind you, diri kamu inputnya hal negatif atau hal positif. Ya, sama hari ini, ketika saya berdoa, bukan mulut yang punyam-punyam doang, gitu ya. Tapi kita langsung berdoa kepada Sang Pencipta. Kamu lihat di situ ada stiker awan, oke? Kamu lihat stiker awan, kamu boleh nggak posisi berdiri begini? Tetap semuanya, oke? Benar-benar bayangin tangan ke depan, arahkan ke atas stiker itu, fokus ya. Sono, yang tengah ini nih, 1, 2 itu, yang atas, yang paling atas, oke? Lu lihatnya begini, gini. Jadi ngomong sambil bayangan dan visualisasi, oke? Nah, kuperintahkan, ikutin kata saya. Yuk, perintahkan. Tangan kiri saya panjang, 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 dan sangat panjang. Kamu merasakan, kamu bayangin bahwa tangan kamu makin maju ke situ, ya. Kamu pengen bisa pegang dia punya awan, oke? Kamu 1000 kali lebih yakin lagi. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, 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 dan sangat panjang. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, 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 dan sangat panjang. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, 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 dan sangat panjang. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, 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 dan sangat panjang. Makin kayak ketarik nggak? Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, 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 dan sangat panjang. Yuk ukur. Jengkal pertama, jengkal kedua. Oke, jengkal pertama, jengkal kedua. Yuk, langsung jengkal kedua. Oke. Frekuensinya nggak boleh berubah ya. Kalau gitu bisa sama yang lain dong. Teman-teman. Pertama di sini ya teman-teman ya. Kedua di sini. Ya, pertama di sini, kedua di sini. Oke? Punya kamu kok. Pertamanya dia ada di sini. Keduanya ada di sini. Oke. Ya, saya belum berarti ya. Oke, saya kasih you lihat, gua nggak butuh lama. Ya. Kalau gue bilang sekian detik pun langsung panjang, teman-teman. Kiri saya panjang, panjang, sangat panjang. Panjang, 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 dan sangat panjang, 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 dan sangat panjang. Boleh tandain. Panjang, panjang, dan sangat panjang. Kalau nggak berhasil nih, potong kepala pun berani. Maksudnya kepala orang gitu ya. Panjang, panjang, dan sangat panjang. Oke, jangka pertama. Boleh tandain. Oke, jangka kedua. Boleh tandain. Wow. Langsung berubah. Yuk, teman-teman, nanti saya baru jelaskan. Yuk kita main bersama-sama. Gulung tangan Anda, kerjasama dengan kiri kanan Anda. Nanti baru saya jelaskan kepada Anda. Yuk, kerjasama. Ada pen kiri kanan. Kayak ketarik? Kayak ketarik? Hah? Nanti kita nentukan. Oke. Kok belum sekarang turun lagi? Karena frekuensi kamu berubah. Jadi frekuensi itulah yang harus dijaga dalam energi everyday. Ketika kalau lu mulai frekuensinya turun, karena keyakinan kita kan berubah-berubah tuh. Endor. Di sini ya lu harus bisa memaintain perasaan feel itu.
kita kiri aja. Jadi biar satu komando. Ya, itu. Jadi ketika lu mulai turun frekuensi kamu, dia akan netral lagi. Jadi sel tubuh kita ini harus dikasih perintah. Gimana Pak? Gini Pak, izin. Oke, jengkal pertama di sini. Jangan ditarik ya. Boleh buka? Oke. Jangan ditarik. Pas gitu ya. Oke. Jengkal pertama. Jengkal kedua. Oke, ke jari tengah. Gitu ya. Benar ya, sini ya. Oke, yuk. Coba, sorry. Oke, jengkal pertama. Oke, jengkal kedua. Oke. Oh, jangkau kalau panjang permanen itu bukan kehidupan. Maka ada kehidupan ketika tidur dibangunkan. Gitu loh. Maka manusia iya dong, kalau hidup terus 24 jam enggak dong. Maka ada harus tidur. Ketika tidur dibangunkan. Kan gitu dong. Maka ketika kita down, kita nggak semangat, kita harus dibangun jadi semangat. Ya kan? Maka harus punya ada arah tujuan. Oke, yuk. Goal kita arahkan kemana? Ke sini ya. Satu titik. Mana? Layar ya. Sini ya. Siapa tuh? Sardi. Sini. Oke. Arahin ke dia ya. Jangan lu gaplok-gaplok gitu ya. Oke. Yuk. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang. Dan sangat panjang. Fokus ke situ. Lu boleh tutup mata kamu. Yang kiri boleh, kanan boleh, kiri boleh. Lu sambil bayangin, jadi lu ngeliat kayak tangan lu udah sampai di situ. Lu harus bayangin, bukan cuma ngucap. Lu harus bayangin, lu berusaha hati kamu, bawa tangan kamu udah bener-bener panjang di situ. Bener-bener menyatukan perasaan kamu, ucapan kamu, pikiran kamu pakai, kamu upayakan, dan harus panjang. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang. Dan sangat panjang. Lebih fokus lagi. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, dan sangat panjang. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, dan sangat panjang. Yuk lebih semangat lagi. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, dan sangat panjang. Kuperintahkan. Bayangkan juga ya, sampai tangan you panjang gitu ya. Oke, you colek-colek. Perintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, dan sangat panjang. Naikin frekuensinya lebih tinggi. Kuperintahkan. Tangan kiri saya. Panjang, dan sangat panjang. You ukur. Ukur sekarang. Jengkal pertama, jengkal kedua. Jengkal pertama, jengkal kedua, langsung kedua. Pertahankan frekuensi you tetap panjang. Siapa berhasil? Oke. Siapa yang jadi pendek? Ada yang nggak berubah? Oke, yuk. Angkat tangan Anda. Ya, angkat tangan Anda, kiri Anda. Angkat. Tepuk. Pegang tangan kanan Anda, tepuk kirinya. Kuperintahkan. Tangan kiri saya, normal. Seperti sedia kala. Kuperintahkan. Tangan kiri saya, normal. Seperti sedia kala. Kuperintahkan. Tangan kiri saya, normal. Sedia kala. Yuk, ukur. Langsung jengkal pertama, jengkal kedua. Lihat. Normal nggak? Yuk, sini. Balik. Balik kan?
Tepuk tangan dong. Teman-teman, luar biasa. Kalau Anda mengerti tentang hal ini, ya teman-teman, kalau Anda mengerti tentang hal ini, teman-teman, ya, you gampang mencapai segala sesuatu. So simple. Tadi ada yang panjang, loh kok jadi turun kok, jadi pendek kok? Karena kenapa? Frekuensi pikirannya diturun. Jadi you harus menjadi high energy position energy you selalu ada situ. Itu yang menjaga panjang itu gampang kok, sekian detik panjang, gua juga bisa panjang langsung tuh. Ini kan, tinggal sekian detik pun bisa normal. Tapi you bisa jaga nggak frekuensinya dan konsisten di arah situ anytime. Nggak gampang. Maka kalau yang berhasil, ibaratnya begini, ada 3 landasan. Oke? Goal saya di sini seperti pengen bawa mobil, start dari sini, finish di situ. Oke? Tapi kayak bawa mobil, atletnya gigi mundur. Oke? Nginjak gas, maju apa mundur? Sama. Dalam hidup kita, banyak bilang gue mau sukses, gue mau maju, tapi action plan-nya, pikirannya tidak menuju ke arah mau sukses dia. Maka makin mundur. Maka dia tidak akan capai sesuatu hal itu. Itu pertama. Kedua, ada orang bilang, gue pasti bisa, gue pasti sukses. Ya, nah sama, gue pasti bisa mengendarai mobil gue sampai goal di situ. Tapi, ya giginya netral. Ya, injak gas dong, ngomong doang, no action. Ya, ngomong doang tapi tidak melakukan, maka tidak akan capai. Jadi landasan yang baik dan benar adalah you benar-benar nginjak kopling, masukin gigi 1, injak gas sampai di arah sana. Jadi you bisa menyatukan perasaan kamu, ucapan kamu, pikiran kamu kepada alam semesta. Pakai jalur bumi, jalur langit, you selalu apa? Di pikiran kita ada 65 pikiran. You nggak bisa kontrol you punya pikiran. Gua harus pikir apa ya? Lu nggak bisa pikir. Susah kontrolnya. Tapi you bisa mengontrol itu dengan satu. Lu bahagia. Ketika lu bahagia, ini cuma feel good. Maka saya bilang, you sering-sering feel good. Ya? Are you happy, teman-teman? Are you happy? Ya? Ketika you di lapangan, lu ketemu orang, hai, orang senyum, hai, ya, halo, lu happy nggak? Lu happy, lu ketemu orang lagi, hai, oke? Nah, jadilah orang yang mudah melayani, ya. Dalam arti kata, lu masuk lift hal kecil kok, lu keluar dari situ ada pintu, oke? Lu tinggal buka, ada keluar orang kan tinggal pek gitu kan? Kalau orang yang punya hati pelayanan dia akan buka, dia tunggu sampai orang lewat. Ada orang akan menghargai kamu, terima kasih. Ada yang, emang lu patut ngelayanin gua. Dari situ lu jangan marah, lu belajar karakter orang. Oh, inilah karakter, inilah kehidupan. Nggak asik ya orang gini ya, tapi maka itu jangan jadi orang seperti itu. Ya, di lift juga sama, oke? You tinggal buka, bukan nyelonong begitu. You kalau berdiri di posisi tombol, lu harus pencet, ya. Pencet apa? Sampai orang masuk. Ketika orang keluar, lu baru keluar. Jadi punyalah hati melayani, ya. Itu yang benar-benar lu lakukan, percaya deh. Ketika lu punya hati melayani, dalam lu benar, semua benar, alam semesta benar, dan lu mengerti, mengendalikan semua feel perasaan kamu, feel good kamu, alam semesta akan memberikan kejutan-kejutan ini kepada Anda. Sukses buat Anda semua. Thank you. Wow. Sebentar ya, kita coba ngobrol sama Jakarta. Ya. Oke, teman-teman LJC, suara kita kedengeran? Kedengeran. Teman-teman LJC, suara kita kedengeran? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Yes. Ini sih parah banget, ini sih berat banget, ini asik banget. Saya nggak tahu Budi bisa begini bagaimana, tapi kita pengen say thank you. Bolehkah Cilidia juga kita lihat sebelahan sama Ko Budi? Boleh ada Cilidia? Teman-teman di Jakarta, teman-teman di Bandung, bolehkah kita kasih tepuk tangan paling meriah dong buat Ko Budi dan buat Cilidia? Wow. Thank you banget. Thank you, brother. Kita percaya bahwa apapun yang kita percaya dalam hati kita, maka itulah kita. Kalau kita percaya dalam hidup kita, kita akan lakuin hal yang besar. Kita akan punya hal yang besar. Kita boleh lakukan hal-hal yang hebat. Maka
seperti Kobudi dan Cilidia hari ini yang belum pernah kebayang jadi Agency of the Year tapi boleh jadi Agency of the Year. Thank you banget Kobudi. Thank you banget Cilidia. Cilidia saya nggak habis pikir bagaimana Cilidia boleh ulang tahun, happy birthday Agency of the Year walaupun itu belum pernah. Saya pikir itu edan banget ya. Itu gila banget ya. Jadi Agency of the Year belum, cuman happy birthday Agency of the Year 2019. Saya pikir di belakang Kobudi ternyata memang ada pribadi yang besar banget yang hari ini boleh sharing. Satu hal yang kita pengen ngasih testimoni, thank you banget. Oke, kita mau ngasih testimoni, thank you banget buat Kobudi sama Cilidia. Teman-teman mungkin nggak semua tahu kalau Kobudi itu orang tuanya mamanya operasi jantung. Tapi Kobudi tahu bahwa ada tanggung jawab, ada sharing di Bandung, di Jakarta. Jadi Kobudi tetap ada di sini. Oke, buat boleh sharing buat kita. Thank you banget Kobudi, thank you banget. Oke, satu lagi, thank you banget Kobudi. Saya punya tim, kita punya tim legacy namanya Benny. Saya nggak tahu Kobudi ingat apa enggak. Tapi Benny punya nasabah yang sementara dulu itu pernah klaimnya ditolak. Oke, bukan nasabahnya Kobudi. Dokternya adalah Prof Eka. Lalu Kobudi tahu bahwa nasabahnya ditolak, tahu bagaimana tepatnya. Tapi Kobudi ke Ibu Dani kalau nggak salah ya, Ben. Ke Pak Rusli dan ke Pak Rusli dan ke Ibu Dani. Sekali lagi teman-teman, ini bukan nasabahnya Kobudi, nasabahnya Benny. Jadi Kobudi yang email, beliau yang coba ngobrol sama Prof Eka dan lain sebagainya sampai klaimnya berhasil di-approve. Oke. Jadi saya pikir ini gila ya. Hari ini kita bersyukur banget sekali lagi Kobudi dimanapun ketemu. Kita nih teman-teman leader yang ada di Legacy Bandung, LJC Jakarta. Kita waktu ketemu Kobudi sama Cilidia, walaupun mereka AOY, teman-teman boleh sapa dengan semangat karena pasti mereka nggak akan gimana? Oke. Ya. Tapi kita boleh salamin dia dan kita boleh bilang thank you ya. Udah jadi model, udah jadi sebuah standar yang bagus. Oke, kalau kita percaya maka kita boleh mencapai itu. Oke, sekali lagi dari Bandung kita mau say thank you banget buat Kobudi, buat Cilidia thank you banget. Oke, langsung balik, langsung cabut Kobudi, thank you banget ya. Sampai ketemu Kobudi, Cilidia, thank you banget.